Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4726 sampai dengan bab 4750 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4726, itu hanya orang negara H tingkat rendah. Setelah menyinggung kita, dia benar-benar berani membiarkan kita memanggil seseorang. Dan berteriak-teriak untuk mengebiri Tuan Muda Chiba. Saya mengatakan bahwa sepupu saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Jinling Hoffman, Ernesto Hoffman termuda kedua, yang berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang. Bajingan itu benar-benar mengatakan bahwa Ernesto Hoffman itu kentut. Pada saat ini, Eider Rowling terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Baginya, yang harus dia lakukan saat ini adalah menginjak-injak Harvey York sampai mati, sehingga dia seolah tidak punya tempat untuk dikuburkan. Jadi dia tidak keberatan menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menambahkan bahan bakar ke api. Lagi pula, untuk Eider Rowling, selama dia membantu Chiba Nobita, dia akan memiliki kesempatan untuk terus makan bersama Chiba Nobita. Dan Nobita Chiba jelas pernah mendengar nama Ernesto Hoffman. Ketika dia melihat Ernesto Hoffman datang, dia langsung percaya diri. Namun, sebagai bangsawan baru di negara pulau itu, Nobita Chiba memiliki kebanggaan tersendiri. Dia tidak akan tunduk karena kekuatan negara H, tetapi dia juga tersenyum dan mengangguk sedikit. Namun meski begitu, para wanita dari negara pulau di sekitarnya memandang Ernesto Hoffman dengan kekaguman dan antusiasme. 10 keluarga teratas negara H, ini seharusnya menjadi keberadaan yang lebih arogan daripada keluarga Chiba. Jika pemuda ini bisa menyukainya, Chiba Nobita benar-benar brengsek. Dengan pemikiran seperti itu, para wanita pulau yang arogan ini memandang Harvey York dengan kekaguman. Mati. Bajingan ini benar-benar mati. Betapa sombongnya dia di Royal Club sekarang, betapa menyedihkannya sekarang. Bagaimanapun, kawat gantung adalah kawat gantung. Bagaimana orang seperti itu bisa melawan orang besar? Yo, mendengar kata-kata Eider Rowling, wajah Ernesto Hoffman muram saat ini. Dalam adegan di Jinling ini, jika seseorang berani menyentuhmu, itu tidak masalah. Namun, ketika kamu mendengar namaku, beraninya kamu mengatakan itu kentut. Ini untuk mengabaikan keluarga Jinling Hoffman kita. Ini benar-benar tidak mau hidup. Setelah mengatakan ini, Ernesto Hoffman tidak marah. Siapa itu? Keluar dari sini, Ernesto Hoffman. Mendengar kata-kata Ernesto Hoffman, para wanita di negara pulau itu terlihat semakin gila. Sangat sombong. Bagaimana mendominasi? Saya sangat menyukainya. Saya, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh sambil meminum air soda. Apa masalahnya, Tuan Muda Hoffman? Apakah Anda punya pendapat? Atau haruskah saya katakan, Anda berani berpendapat? Mendengar bahwa Harvey York berani menjadi begitu sombong dalam keadaan seperti itu. Eider Rowling dan yang lainnya tercengang sejenak, menatap Harvey York dengan ekspresi tercengang. Bahkan penduduk pulau itu lamban. Mereka telah lama berada di Jinling, dan mereka sangat menyadari beban keluarga Jinling. Belum lagi Ernesto Hoffman memiliki 108 preman di sisinya, bahkan jika tidak ada, papan nama emas keluarga Hoffman ada di sana, siapa lagi yang berani memprovokasi mereka? Ini hanya bunuh diri, bukan? Pak, lanjutkan untuk menginstal. Saya pikir saya bisa pergi ke surga dengan keluarga Sidu kembali. Semua orang penuh ejekan terhadap Harvey York. Hanya Chiba Nobita yang sedikit mengernyit. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York harus memiliki kepercayaan diri untuk berani menjadi sombong dalam situasi seperti itu. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Bagaimanapun, penduduk pulau selalu berhati-hati. Wanita pulau yang cantik tidak memiliki kesadaran seperti itu. Mereka membenci Harvey York dari lubuk hati mereka, berpikir bahwa bajingan ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Bajingan, panggil aku Ernesto Hoffman, apakah kamu bodoh, atau hanya ingin mati? Ernesto Hoffman sangat marah, berbalik tanpa sadar, dan matanya tertuju pada Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4727 untuk sesaat, kedua belah pihak saling memandang. Awalnya, Ernesto Hoffman masih memegangi punggungnya, dan wajahnya penuh dengan temperamen yang mendominasi. Namun saat melihat Harvey York dengan jelas, Ernesto Hoffman hanya merasakan ledakan di kepalanya, seperti disambar petir. Pada saat ini, kepala Ernesto Hoffman berdengung, dia merasakan kelopak matanya terus berdetak, dan ketakutan yang tak terkatakan muncul di benaknya. Ernesto Hoffman bahkan tidak menghitungnya, dan orang yang menantangnya saat ini sebenarnya adalah Harvey York. Bagaimana mungkin Harvey York? Ini sangat menakutkan. York, Harvey.
Tubuh Ernesto Hoffman agak lemah, seluruh tubuhnya menggigil, dan dia hanya berlutut sedikit. Sejak ditampar oleh Harvey York dan dibunuh oleh Harvey York oleh seorang adik laki-laki dan perempuan, Ernesto Hoffman, yang menyapu lantai untuk Harvey York, sama saja dengan menyerahkan namanya kepada Harvey York. Karena itu, kecuali kakak laki-laki itu tampaknya mendukungnya, atau pejabat tingkat tinggi aula panjang umur keluar. Kalau tidak, Ernesto Hoffman tidak akan berani memprovokasi Harvey York atau menyinggung Harvey York, bahkan jika dia memberi Ernesto Hoffman kesempatan. Sepupu, kamu tidak salah, ini bajingan, Harvey York. Pada saat ini, Ada Rowling tidak melihat bahwa suasana hati Ernesto Hoffman salah, tetapi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap orang-orang dengan lubang hidungnya. Dia tidak hanya melukai Tuan Muda Chiba, tetapi juga melukai saya. Dia benar-benar berani berteriak, itu tidak cukup untuk menghapus anggota tubuh Tuan Muda Chiba, tetapi juga anggota tubuh kelima Tuan Muda, dan mengebiri Tuan Muda Chiba sepenuhnya. Orang seperti itu benar-benar bodoh, sombong, dan mendominasi. Sepupu, beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Mendengarkan kata-kata Ada Rowling, pakaian dalam Ernesto Hoffman basah sekaligus, yang bisa dikatakan sangat sulit untuk dilihat. Seluruh tubuhnya kaku, dan dia ingin segera berlutut, tetapi tubuhnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menekuk lututnya untuk sementara waktu. Harvey York memandang Ernesto Hoffman dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Ya, saya melakukan segalanya." Apa masalahnya? Apakah Tuan Muda kedua dari keluarga Hoffman punya pendapat? Arogan, sombong, dan itu. Harvey York merasa seperti ini saat ini. Chiba Nobita bahkan menatap Harvey York dan mencibir lagi dan lagi, diam-diam memanggil mengapa ada begitu banyak idiot di negara H. Dia akan menonton anjing menggigit anjing sekarang, dan menonton idiot mengalahkan idiot. York, jangan berlutut dulu. Pada saat ini, Ada Rowling mengejar kekuatan manusia, rubah, dan harimau. Apakah kamu mencoba membuat sepupuku marah? Apakah kamu tahu bahwa ketika sepupuku marah, konsekuensinya serius? Omong-omong, Ada Rowling bahkan menunjukkan giginya dan mengatupkan giginya, seolah-olah dia akan mencabut kram Harvey York dari tulangnya. Banyak wanita pulau yang hadir sangat tidak nyaman dengan pakaian Harvey York. Mereka semua menatap Harvey York dengan schadenfreude, menunggu adegan ketika Ernesto Hoffman berdiri dan menamparkan wajah Harvey York dengan bengkok. Diam, dasar bajingan. Diam, ayah. Ernesto Hoffman akhirnya sadar pada saat ini, dia tidak berani melakukan apapun pada Harvey York, tetapi menamparkan wajah Ada Rowling dengan backhand. Tamparan, Ada Rowling tertangkap basah. Pada saat ini, dia dipukuli dan terhuyung-huyung. Dalam sekejap, matanya menjadi gelap, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Semua orang yang hadir, apakah itu Nobita Chiba, Pangeran Shidu, atau Yuli Shidu, melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh. Terutama Ada Rowling, dia tidak mengerti mengapa Ernesto Hoffman menamparkan dirinya sendiri. Mungkinkah dia pusing karena marah, apakah dia melakukan kesalahan? Sebaliknya, Ernesto Hoffman memiliki ekspresi garang di wajahnya, dengan ekspresi menggertakkan gigi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4728. Bagaimanapun, Ernesto Hoffman tahu betul bahwa Ada Rowling dapat memprovokasi siapapun di Jinling, tetapi dia jelas tidak dapat memprovokasi Harvey York. Cukup memprovokasi Harvey York, dan menyebut dirimu datang untuk mati. Dan dia benar-benar datang dengan penuh semangat. Ini bukan mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri, untuk apa ini? Untuk mencegah Harvey York bunuh diri, Ernesto Hoffman telah menyerahkan suaranya. Sekarang pantatnya belum dibersihkan, dia menabrak Harvey York lagi. Ernesto Hoffman sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah, atau membunuh Ada Rowling secara langsung. Apa masalahnya, Tuan kedua Hoffman? Harvey York menuangkan air soda di tangannya, mencuci tangannya, dan segera menyeka jarinya dengan tisu. Kemudian dia membuka mulutnya dengan ekspresi main-main. Aku bertanya apa yang harus kamu katakan, apakah kamu bodoh? Tidak bisa mendengar. Atau kau akan membunuhku? Ernesto Hoffman menggigil sekujur tubuh, dan kemudian berkata, jangan berani, aku benar-benar tidak berani. Ernesto Hoffman memiliki hati yang baik. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Hoffman, putra gelap aula panjang umur, dan tuan yang hebat. Di depan banyak orang, dia bisa memamerkan kekuatannya. Bahkan di depan para pangeran dan tuan muda dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno, dia masih bisa meluruskan punggungnya. Tetapi menghadapi Harvey York, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi dan hanya bisa sujud. Di depan Harvey York, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seekor semut, tetapi itu tidak jauh lebih buruk. Lagi pula, Harvey York adalah tamparan yang bisa menamparkan dirinya sendiri, dan omong-omong, bisa menginjak-injak dirinya sampai mati. Pendapat apa yang berani dia miliki? Apa yang bisa dia katakan? Tidak berani. Benar-benar tidak berani. Dua kalimat sederhana ini, seperti guntur yang tumpul, membuat semua hadirin tercengang. Ini adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas. Megah dan megah. Biasanya, dia bisa menegakkan punggungnya dan berbicara dengan keras di depan siapapun.
Tetapi pada saat ini, dia pengecut di depan Harvey York. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang berpikir mereka salah. Beberapa wanita pulau cantik juga menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Jika kamu tidak berani, berlutut saja. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang diterima begitu saja. Dia tidak punya wajah untuk Ernesto Hoffman. Menurut Harvey York, jika orang yang ditemuinya hari ini bukanlah dirinya sendiri, saya khawatir ada yang akan dibunuh oleh Ernesto Hoffman. Atas perilaku Ernesto Hoffman, dia tidak bermaksud memberikan wajah pihak lain. Ketika mereka mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi semua orang sedikit membeku, dan semua orang tidak percaya, merasa bahwa mereka salah dengar. Tepat ketika Nobita Chiba dan yang lainnya hendak mencibir di Harvey York, mereka melihat Ernesto Hoffman menggigil, dan kemudian berlutut tanpa ragu-ragu. Suara pop sangat jelas. Pada saat ini, banyak penduduk pulau tampaknya merasa ada sesuatu yang hancur di hati mereka. Berdengung, pikiran Chiba, Nobita dan yang lainnya meledak. Benar-benar berlutut. Generasi besar dan muda, putra tertua dari 10 keluarga teratas. Ernesto Hoffman, yang di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Karena Harvey York berlutut dengan sepatah kata. Mungkinkah ini syuting? Atau membuat video spoof? Kalau tidak, bagaimana adegan ini bisa terjadi? Ratusan orang yang hadir saling memandang dan saling memandang, seolah ingin menentukan apa yang mereka lihat di mata satu sama lain. Pangeran Sidu tertawa sambil mendengus. Dia sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey York, dan pada saat yang sama dia senang bahwa dia tidak terus memprovokasi Harvey York, jika tidak, dia akan menjadi orang yang berlutut sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4729, kemarilah sedikit. Harvey York mengaitkan jarinya pada Ernesto Hoffman. Ernesto Hoffman tidak berani berdiri, jadi dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya di tanah dan pindah ke tempat di depan Harvey York. Harvey York menyeka jari-jarinya hingga bersih, lalu menepuk punggung tangannya. Tamparan. Tamparan itu keras dan jelas, dan tubuh Ernesto Hoffman sedikit bergoyang, dan jejak telapak tangan langsung muncul di wajahnya. Datang untuk mendukung sepupumu. Mata Ernesto Hoffman berkedut dan dia tidak berani berbicara. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Jangan tanya siapa yang kamu bantu sebelum kamu datang. Ernesto Hoffman menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Sebagai wajah dari 10 keluarga teratas, lingkaran teratas negara khas sebenarnya mendukung antek-antek penduduk pulau. Kamu bahkan tidak menginginkan wajah dari 10 keluarga teratas. Adik laki-laki dan adik perempuan meninggal, dan kamu masih tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati. Ernesto Hoffman masih belum berani berbicara. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Ernesto Hoffman, dan berkata dengan dingin, demi orang-orang negara H Anda, demi ketidaktahuan Anda tentang seluk-beluk masalah ini, saya akan membiarkan Anda pergi hari ini. Tapi kamu ingat, hanya kali ini, bukan lain kali. Jika saya dapat melihat bahwa Anda tidak memiliki ingatan yang panjang dan melakukan hal-hal buruk, maka Anda akan memukul tanah dengan kepala Anda. Tuan Muda York, saya mengerti. Ernesto Hoffman berani berbicara saat ini, dengan ekspresi tunduk di wajahnya, tidak berbeda dengan cucunya. Ada keheningan yang mati di antara penonton, dan tubuh semua orang kaku, jelas tidak dapat menerima adegan ini. Dan Chiba, Nobita dan Eider Rowling juga merasakan kesurupan, dan merasa bahwa mereka salah. Harvey York menendang Ernesto Hoffman ke tanah dengan kakinya, lalu menatap Eider Rowling dan berkata, lihat, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa membalas siapapun yang kamu panggil. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada sepupumu, tuan muda kedua dari keluarga Hoffman yang jumlahnya di bawah 10.000 orang. Apakah dia berani berbicara di depanku? Apakah dia berani berdiri? Eider Rowling dan yang lainnya memiliki kelopak mata yang liar dan mulut yang kering. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi Harvey York. Dia hanya tahu bahwa dia malu hari ini. Harvey York menyeka jarinya dengan tisu basah saat ini, sambil menyipitkan mata pada Ernesto Hoffman dengan senyum tipis. Karena antek penduduk pulau ini adalah sepupumu, maka aku akan memberimu kesempatan. Dia melecehkan keluarga saya dan membiarkan orang minum dan mengemudikan tangki bensin untuk meledakkan Jifu Hall saya. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dasar bajingan, pindahkan pihak Harvey York. Saya juga ingin meledakkan Jifu Tangnya. Pada saat ini, Ernesto Hoffman hanya merasakan seluruh tubuhnya melunak dan hampir pingsan. Kemarin, Eider Rowling menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin mencari hantu judi untuk menggantikannya. Ernesto Hoffman mengatur tenaga kerja tanpa banyak berpikir. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Eider Rowling benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Yang paling penting adalah dia bisa membunuh Harvey York. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, bukankah Anda bunuh diri? Ernesto Hoffman, yang menggertakkan giginya, ingin mencekik Eider Rowling sampai mati pada saat ini. Tetapi dia tidak berani sombong di depan Harvey York, jadi dia hanya bisa berdiri dengan gigi terkatup dan meraih tangan Eider Rowling. Sepupu, kemarilah untukku. Berlututlah,
Bersujud pada Tuan Muda York, akui kesalahanmu, dan mohon pengampunan. Mendengar ini, gadis-gadis cantik yang hadir terdiam. Karena kerendahan hati Ernesto Hoffman telah sampai ke tulangnya. Apakah ini masih Tuan Muda yang terkenal di Jinling? Bagaimanapun, ini adalah sepupu Eider Rowling. Betapa memalukan adegan ini. Apa yang mengejutkan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4730 Wajah Eider Rowling berubah liar. Dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memikirkannya, bagaimana mungkin sepupunya, yang bisa meluruskan punggungnya di depan penduduk pulau, benar-benar kehilangan wajah dan martabatnya di depan menantu yang datang ke rumah. Apakah menantu dari pintu ke pintu ini benar-benar luar biasa? Eider Rowling tidak percaya. Dia mengertakkan giginya saat ini, sepupu, apakah kamu melakukan kesalahan? Dia pemakan yang lembut, hanya menantu dari rumah ke rumah. Kenapa kamu takut padanya? Kami takut dia mendapat bola. Selama kamu menggerakkan jarimu, dia akan menamparkan. Ernesto Hoffman tidak terbiasa dengan Eider Rowling, tetapi menamparnya dengan pukulan keras dengan backhandnya. Siapa yang menyuruhmu melecehkan keluarga Tuan Muda York? Tamparan. Siapa yang memberimu nyali untuk meledakkan Jifu Hall? Tamparan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk memprovokasi Tuan Muda York? Tamparan. Kamu pikir kamu bawang yang mana? Tamparan. Kamu masih belum berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda York. Ernesto Hoffman menamparkan Eider Rowling bola balik. Sebelum mundur selangkah, dia memuntahkan seteguk darah, sangat malu. Di akhir retret, hidung Eider Rowling membiru dan wajahnya bengkak. Dia menutupi wajahnya dan berteriak keras, "Sepupu, mengapa kamu memukuliku? Hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah membunuh nama keluarga York. Bunuh dia." Hati Eider Rowling penuh dengan kemarahan dan kengganan. Dia tidak ingin percaya bahwa sepupunya, karakter yang luar biasa, akan takut pada Harvey York, bajingan. Bahkan jika Harvey York sedikit mampu, dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri untuk menyenangkannya. Saya adalah pelayan penduduk pulau. Di belakangnya adalah penduduk pulau berpangkat tinggi. Chiba Nobita dan yang lainnya juga tidak tahu obat apa yang salah diminum Ernesto Hoffman. Tetapi mereka tahu betul bahwa wajah ini telah hilang hari ini. Pangeran Sidu dan Yuli Sidu tampak geli. Orang-orang ini menabrak tangan Harvey York, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka berdua saling memandang dan memutuskan untuk memeluk paha Harvey York bagaimanapun caranya. Tidak bisa melepaskan kematian. Tegang, aku akan membuatmu tangguh. Ernesto Hoffman memiliki ekspresi membenci besi, dan menamparkan Eider Rowling dengan backhand. Berlututlah, cepatlah berlutut untuk Lao Su. Eider Rowling menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi malu, "Tidak, saya tidak akan berlutut. Aku, Eider Rowling, akan berlutut di tanah dan berlutut sepanjang hidupku, dan aku tidak akan pernah berlutut kepada orang-orang di negara H. Hanya kaisar negara pulau yang memenuhi syarat untuk membuatku berlutut." Tamparan. Ernesto Hoffman menamparkan backhandnya lagi dan sangat marah. "Kamu masih berteriak-teriak. Kamu masih kaisar negara pulau. Wajah negara H kami telah dipermalukan olehmu. Sepupu." Eider Rowling menutupi wajahnya dengan ekspresi muram dan kesakitan. Cukup. Bagaimana bisa seseorang yang makan nasi lembut membuat tuan muda kedua dari keluarga Hoffman begitu ketakutan? Eider Rowling menggertakkan giginya. Siapa nama keluarga York? Apa yang kamu takutkan dia lakukan. Bahkan jika kamu takut padanya, aku tidak takut padanya. Di belakangku adalah keluarga Chiba, negara pulau, 5 keluarga kekaisaran, 6 faksi bergerak, shogun, dan kaisar agung. Kenapa aku harus berlutut? Eider Rowling benar-benar tidak habis pikir, bagaimana mungkin sepupu arogan yang biasa menyombongkan diri bahwa dia bisa setara dengan Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, begitu takut pada Harvey York. Ini adalah kehilangan wajah dari 10 keluarga teratas. Dan Nobita Chiba juga menghina saat ini. Ernesto Hoffman adalah anggota keluarga teratas Country H. Takut pada seseorang yang makan nasi lunak. Pemborosan mutlak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4731 Eider Rowling menutupi wajahnya saat ini, dan menunjuk Harvey York dengan wajah mendominasi, dengan ekspresi marah di wajahnya, "Wah, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada sepupuku. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya, Eider Rowling, adalah pria sejati. Pria yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi negara kepulauan di masa depan. Aku tidak bisa berlutut. Sepanjang hidupku, kecuali kaisar, aku tidak bisa berlutut pada orang lain." Chiba Nobita juga mencibir saat ini, "Itu benar. Kami orang pulau memiliki harga diri kami sendiri, bagaimana kami bisa berlutut? Bahkan jika kamu memotong dirimu sendiri, kami tidak akan berlutut padamu." Mendengar ini, penduduk pulau di sekitarnya bereaksi dan semua berteriak keras. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk mewakili rasio ternak penduduk pulau. Sekelompok idiot. Melihat adegan ini, Ernesto Hoffman terdiam. Dia menamparkan Eider Rowling beberapa kali hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Saya juga berharap Harvey York dapat mengangkat tangannya dan melepaskan mereka.
Tapi Eider Rowling tidak hanya tidak tahu kedalaman dan kehidupan, tetapi juga mengatakan bahwa penduduk pulau adalah pendukung. Ini untuk bunuh diri. Oke, kamu hebat. Ernesto Hoffman menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menarik garis dengan Eider Rowling. Karena kamu sangat sombong, maka aku akan mengabaikan omong kosongmu. Eider Rowling juga mencibir, aku juga tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kau menamparku dan membuatku kehilangan muka. Aku tidak mengenali sepupumu. Aku memintamu untuk membalaskan dendamku, tidak membiarkanmu kehilangan wajahku. Jelas, Eider Rowling, antek dari negara kepulauan, selalu merasa baik tentang dirinya sendiri. Tapi hari ini aku benar-benar kehilangan wajahku. Jadi, pada saat ini, Eider Rowling menunjuk Harvey York dan berkata sambil mencibir, York, biarkan aku memberitahumu, aku tidak takut padamu. Karena, kamu akan segera selesai. Apakah kamu tahu siapa kakek Chiba? Itu adalah tetua pintu luar desa Tianmen di barat daya tanah suci seni bela diri. Setelah dia datang, kamu akan mati. Aku ingin melihat, menghadap tanah suci seni bela diri, apalagi yang bisa kamu pura-pura. Tetua pintu luar dari desa Tianmen barat daya. Eider Chiba, yang dikatakan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan penduduk pulau. Kakek Chiba Nobita. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah kecuali Harvey York. Secara khusus, Yuli Sidu dan Pangeran Sidu memiliki ekspresi yang sangat sulit di wajah mereka. Eider Chiba adalah orang ini, meskipun pantatnya bengkok. Tetapi terlepas dari kekuatan atau statusnya, itu sangat tinggi di desa Tianmen barat daya. Berkali-kali, ketika dia tidak keluar rumah, dia masih bisa bertindak atas nama kepala. Bahkan seorang pangeran seperti Javier Sidu dikendalikan olehnya. Dalam persepsi banyak orang, begitu Eider Chiba beraksi, maka Harvey York pasti akan mati. Bagaimanapun, menurut legenda, Eider Chiba adalah prajurit top. Keberadaan sapi yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Bahkan Ernesto Hoffman mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan, dan mulai meragukan apakah barisannya sekarang normal. Lagi pula, menurutnya, tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia tidak bisa dibandingkan dengan Eider Chiba. Nobita Chiba juga berdiri dengan bangga. Setelah melihat Harvey York dari atas ke bawah, dia mencibir, ya, kakekku sudah tiba di Jinling. Dia datang kali ini untuk menggantikan Javier Sidu dan mengambil alih cabang Jinling. Mendengar kata-katanya, seluruh hadirin terkejut. Apakah langit di Jinling akan berubah? Namun, sebelum itu, kakekku akan menginjakmu sampai mati. Biarkan kamu tahu mengapa bunganya sangat merah. Chiba Nobita mencibir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4732 dalam keterkejutan, keheranan, dan sesak napas para penonton. Harvey York membawa tangannya di punggungnya, berjalan ke sisi Nobita Chiba, dan berkata dengan ringan, kakekmu. Orang negara Ha dengan pantat bengkok di negara pulau, apakah itu luar biasa? Tidak masalah jika dia tidak datang. Ayo, aku akan menginjaknya bersama, apakah kamu percaya? Nobita Chiba memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mencibir dan tertawa, hahaha, menginjak kakekku. York, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu ini bawang yang mana? Sama seperti kamu, apakah kamu masih ingin bertarung dengan kakekku? Kakekku tidak perlu melakukan apa-apa, selama dia meniup, kamu sudah selesai, mengerti? Ketika Anda melihat kakek saya sebentar, saya sangat menyarankan Anda untuk berlutut secara langsung. Karena jika kamu berlutut terlalu lambat, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut. Nobita Chiba mengejek Harvey York. Tidak ada pengetahuan, tidak ada perbandingan di hatinya, dia telah melihat banyak Chiba Nobita. Tapi seperti Harvey York, yang begitu arogan dan percaya diri, ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. Tuan Muda York, atau biarkan Tuan Sidu datang, lebih baik panggil Tuan Huo juga. Yuli Sidu mendekati Harvey York dengan sungguh-sungguh pada saat ini, mengingatkannya dengan ekspresi serius. Selain status tinggi Eider Chiba, dia juga sangat kuat. Dikatakan bahwa dia hanya setengah langkah lagi dari generasi God of War. Bahkan jika Sidu atau Tuan Huo bertemu dengannya sendirian, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Jadi orang-orang ini hadir, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Demi keamanan, ayo panggil. Jika kamu merasa malu, aku akan memanggil bantuan. Jelas, di mata Yuli Sidu, Harvey York mungkin menolak untuk meminta nasihat demi wajah. Tapi Eider Chiba benar-benar bagus, seorang raja prajurit puncak, tidak sembarang orang bisa menghadapinya. Mungkin Harvey York tidak tahu apa arti dari 4 kata Peak Soldier King, tapi Yuli Sidu tahu semuanya. Harvey York melirik Yuli Sidu, dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa jika Eider Chiba tidak datang. Ayo, aku khawatir akan ada satu raja prajurit yang kurang puncak di dunia. Yuli Sidu tertegun sejenak, dia benar-benar tidak tahu dari mana Harvey York memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi sekarang Harvey York telah berbicara, Yuli Sidu tidak akan lagi memberi nasihat. Lagi pula, terus membujuknya akan memukul wajah Harvey York.
Boom, setelah beberapa menit, raungan mesin besar datang, dan kemudian deretan Toyota Land Cruiser bergegas langsung ke kerumunan dengan arogansi mengerikan yang tak terkatakan. Kemudian, mobil melintas di depan semua orang. Pintu mobil terbuka, dan 36 pria berjubah seni bela diri berjalan keluar. Pelipis mereka semua menonjol tinggi, dan ada aura tajam dan ekstrim di mata mereka. Yang paling penting adalah gerakannya kuat, dan jika Anda melihat dengan jari kaki Anda dapat melihat bahwa mereka semua adalah ahli seni bela diri. Kemudian, seorang pria dengan kostum pedesaan keluar. Dia jelas berasal dari negara H, dia terlihat sedikit lebih dari 1,8 meter, dia memiliki wajah seperti anak kecil, dan dia berjalan seperti harimau. Tapi dilihat dari penampilannya, dia adalah tetua pintu luar desa Tianmen Barat Daya, Eider Chiba yang legendaris. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari berita, dan setelah membandingkannya dengan foto, mereka bahkan lebih terengah-engah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4733 Semua orang kagum pada saat ini, Chiba Nobita benar-benar bagus. Seorang pria besar seperti Eider Chiba dipanggil dalam panggilan telepon. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Eider Chiba sangat mementingkan Nobita Chiba, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York sudah mati. Wajah Ernesto Hoffman sedikit gelap saat ini, merasa bahwa dia ditakdirkan untuk nasib buruk hari ini. Berdiri di tim Harvey York, pihak lain mengeluarkan Eider Chiba, Dewa Agung. Dia sudah selesai. Teman wanita Nobita Chiba dari negara pulau semuanya menatap saat ini. Meskipun mereka memandang rendah orang-orang dari negara H, mereka mengagumi yang kuat, terutama yang kuat yang menyukai budaya dari negara pulau. Karena itu, mereka juga penuh dengan kekaguman terhadap Eider Chiba. Bisa dikatakan Eider Chiba, Javier Sidu dan Verne Huo, semua harus minggir saat Eider Chiba tiba di Jinling. Adapun Harvey York, pembohong yang lahir di nasi lunak. Betapa sombongnya barusan, aku takut aku akan mati dengan menyedihkan dalam beberapa saat. Masing-masing penduduk pulau ini penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Wajah mereka ditampar satu demi satu oleh Harvey York barusan, yang membuat mereka kehilangan muka. Sekarang saya memiliki kesempatan, saya tentu ingin melihat lelucon Harvey York, dan omong-omong, memberikan nada buruk dari sebelumnya. Bocah bermarga York itu memang sedikit pengganggu barusan, dan aku harus mengakui bahwa aku salah paham. Itu benar, agak menakutkan bahwa dia benar-benar dapat membuat tuan muda kedua dari keluarga Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas berlutut. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimanapun, Penatua Chiba ada di sini. Bagaimana mungkin orang seperti Harvey York menjadi lawan Penatua Chiba? Tidak peduli seberapa bagus nama keluarga York, dalam analisis akhir, dia hanyalah orang yang tidak bisa mencapai puncak. Sepertinya dia akan segera tahu apa perbedaan antara dia dan Eider Chiba. Oh, aku tidak tega melihatnya. Orang-orang dari Nusantara yang hadir memandang Harvey York dengan cemoohan, iba, hina, dan arogan. Hanya dapat dikatakan bahwa sutra gantung adalah sutra gantung, dan orang kecil adalah orang kecil. Tidak peduli seberapa sok dan sombongnya dia, bagaimana dia bisa menjadi lawan pria besar seperti Eider Chiba. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan latar belakang bangsawan baru dari negara pulau seperti keluarga Chiba. Lagi pula, semua orang tidak berasal dari dunia yang sama. Kakek, Penatua Chiba, Tuan Chiba. Pada saat ini, Nobita Chiba dengan sengaja menunjukkan ekspresi keluhan, dan bergegas maju bersama Eider Rowling dan yang lainnya, seolah-olah dia diganggu dan tidak dapat berdiri tegak. Oh, cucuku yang baik, izinkan kamu datang dulu ke desa Tianmen Barat Daya untuk melihat kakekmu, tetapi kamu tidak mau. Sekarang kakek akan datang ke Jinling untuk urusan bisnis, kamu telah memanggil kakek dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Apakah kamu jatuh cinta dengan putri yang mana, tetapi mereka tidak setuju? Tidak apa-apa, kakek akan membantumu membujuk mereka. Eider Chiba berjalan dengan ekspresi sayang di wajahnya. Jelas, di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada memeluk paha penduduk pulau. Nobita Chiba melirik Harvey York dengan penuh kemenangan, lalu menunjuk Harvey York, kakek, bajingan ini berani melakukan sesuatu padaku. Dia mengandalkan kemampuannya untuk makan nasi lunak dan tahu beberapa ular lokal di Jinling, jadi dia tidak bisa bergaul denganku karena keramaian. Juga, aku memintanya untuk menawarkan istri dan saudara iparnya, dan dia benar-benar berani menolakku. Itu tidak memberiku wajah keluarga Chiba. Dasar bajingan. Saat melihat luka di wajah Chiba Nobita dengan jelas, Eider Chiba langsung murka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4734 lagi pula, menurut ide Eider Chiba, cucunya selalu menindas orang lain. Terutama ketika datang ke negara H, itu wajar untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, cucu bayinya diganggu dengan cara ini. Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Ular lokal yang mana? Eider Chiba membuka mulutnya dengan mata dingin. Chiba Nobita menunjuk Ernesto Hoffman, yang gemetar dan ingin mundur, dan mencibir dia. Tampar, Eider Chiba bergerak dan menamparkan kipas Ernesto Hoffman, yang hendak berbicara, ke tanah.
Sebelum Ernesto Hoffman bisa bangun, beberapa murid luar dari desa Tianmen di barat daya sudah melangkah maju, dan mereka ditinju dan ditendang. Itu hanya sesaat, dan tempat di lapangan sangat menyedihkan. Kekejaman para murid sekte luar ini benar-benar mengerikan. Ernesto Hoffman juga seorang ahli seni bela diri, dan merupakan garis gelap aula umur panjang, tetapi pada saat ini dia tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa terus melarikan diri. Karena dia tahu betul bahwa gengsi dan kemampuan Eider Chiba benar-benar bisa menghancurkannya begitu saja. Pada saat ini, Ernesto Hoffman tidak punya cara lain selain terus berguling dan merangkak untuk melindungi titik vitalnya. Segera, wajah Ernesto Hoffman bengkak seperti kepala babi, dan pada saat yang sama, beberapa tulang rusuk patah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Limbah. Ngomong-ngomong, dia dianggap orang kelas atas. Benar-benar memberikan platform untuk menantu dari pintu ke pintu. Memalukan. Jelas, Eider Chiba telah mengerti apa yang baru saja terjadi, jadi dia sangat meremehkan pembelotan Ernesto Hoffman. Jika bukan karena mengetahui bahwa Ernesto Hoffman adalah anggota keluarga Jinling Hoffman, Eider Chiba akan memerintahkannya untuk mati saat ini. Dan Eider Rowling dan yang lainnya baru saja mengalami kerugian besar. Melihat pemandangan ini pada saat ini, mereka semua bersemangat sampai pada titik di mana sulit untuk dilampirkan. Bagaimanapun, ini adalah kembali ke setengah lapangan. Kelopak mata Pangeran Sidu dan Yuli Sidu melonjak liar. Jelas, mereka tidak berharap Eider Chiba begitu tidak masuk akal. Bahkan orang-orang dari keluarga Jinling Hoffman ingin menghapusnya. Di Jinling, berani bertindak seperti ini, Eider Chiba benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar. Harvey York tidak dikejutkan oleh orang lain, tetapi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Lagi pula, ada terlalu sedikit trik anjing menggigit anjing akhir-akhir ini. Jika Anda melihatnya sesekali, tentu Anda harus menghargainya. Setelah beberapa menit, melihat bahwa Ernesto Hoffman sedang sekarat, Eider Chiba melambaikan tangannya dan memandang Harvey York dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yang memindahkan cucuku yang baik, Nobita Chiba? Betul sekali. Harvey York tersenyum. Oke, kamu punya benih. Melihat pengakuan Harvey York yang jelas, Eider Chiba memandang Harvey York dari atas ke bawah. Setelah itu, suara Eider Chiba menjadi dingin dan berkata, apakah kamu tahu siapa cucuku? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu memindahkannya? Harvey York berkata dengan ringan, Anda tidak ingin bertanya, mengapa saya menyentuh cucu Anda yang berharga? Mendengar bahwa Harvey York sedang mencoba bernalar saat ini, sekelompok orang mengejek dan memandang Harvey York dengan mata konyol. Tahun ini, tinju besar adalah kata terakhir. Hal-hal telah berkembang hingga titik ini, tentu saja, perbandingannya adalah energi dan tinju masing-masing. Mengapa Anda masih mengoceh di sini? Itu hanya membanjiri otak Anda, oke. Kamu juga sudah dewasa, tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini, di mata orang-orang kelas atas seperti kita, banyak hal yang tidak perlu masuk akal sama sekali. Eider Chiba melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dengan ketidakpedulian dan ketegasan di matanya. Aku hanya perlu tahu satu hal, kamu tidak hanya menghentikan cucuku dari mewarisi keluarga, tetapi juga memukulinya, itu sudah cukup. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4735 Chiba Nobita melihat kakeknya mendukungnya seperti ini, dan segera mengipasi api, kakek, dia baru saja mengatakan bahwa bahkan jika kamu datang, dia akan tetap menginjaknya. Eider Rowling dan yang lainnya terus menganggukkan kepala mereka, ya, bajingan ini sangat sombong. Dia juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki wajah di depannya. Menginjakku. Eider Chiba mencibir. Bocah itu tidak tahu seberapa tinggi langit. Saya tidak akan memberitahu Anda cara menulis kata-kata mati hari ini. Saya khawatir saya akan menyesali 50 tahun latihan seni bela diri saya. Harvey York memandang Eider Chiba dari atas ke bawah, dan berkata dengan ringan, sudahkah kamu berlatih seni bela diri selama 50 tahun, dan semuanya berlatih di dalam perut seekor anjing? Tidak masuk akal. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Sebagai senior di sungai dan danau, master seni bela diri, menggertak orang lain. Tidak bermoral. Kembali ke penduduk pulau. Hehehe, Eider Chiba mencibir. Wah, kamu tidak perlu memakai topi padaku. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah cucu saya yang berharga. Anda keterlaluan, dan saya di sini untuk membantu kerabat dan bukan membantu. Bagi saya, tinju besar adalah kata terakhir. Kekuatan adalah kata terakhir. Kepulauan adalah kebenaran. Orang negara H, orang yang lemah, tidak memiliki alasan di depanku, hanya berlutut dan memohon belas kasihan. Lihat dia. Lagi pula, dia adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Apakah aku memberinya kesempatan untuk bernalar? Oke, Eider Chiba sombong dan mendominasi, dan pada saat ini, dia menunjuk Ernesto Hoffman, yang gemetar di tanah, dengan ekspresi dominan di wajahnya. Harvey York tersenyum ringan, sepertinya Penatua Chiba kita benar-benar ingin menyentuhku. Hanya saja kamu sangat sombong, apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Sebagai hasil dari, saya tidak memiliki dua kata itu dalam kamus saya. Eider Chiba tampak sombong. Tapi untuk usiamu yang masih muda, kamu berani berbicara di depanku, aku menghormatimu 3 poin.
Kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan dengan patuh memotong tangan dan kakimu. Dan kemudian kirim istri dan saudara iparmu ke tempat tidur cucuku, maka aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati. Eider Chiba berkata di sini, dengan tangan di punggungnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, kamu bisa menolak, tetapi konsekuensi dari penolakan adalah aku akan meminta pertanggungjawabanmu bersama keluarga dan teman-temanmu. Bahkan di mana nenek moyangmu dikuburkan pada generasi ke-18, aku akan menemukan mereka, dan kemudian menggali mereka, menghancurkan tulang dan abu mereka. Membuat mereka menjadi pasta kura-kura dan memberi mereka makan anjing. Kata-kata Eider Chiba sangat acuh tak acuh. Jelas, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa Jinling besar memang jauh di dalam air, tetapi Harvey York tidak akan membuatnya merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebagai penatua dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya, dengan lapisan kulit harimau ini, bagaimana dia bisa takut pada pemborosan seperti Harvey York? Lagi pula, bahkan jika Harvey York memiliki latar belakang tertentu, dia akan menginjaknya jika dia menginjaknya. Jika orang lain tidak memberinya wajah Eider Chiba, mereka harus memberikan wajah kepada kepala desa Tianmen Barat Daya. Karena dia keluar, dia mewakili kepala. Mendengar kata-kata Eider Chiba, Yulisidu menatap Harvey York dengan cemas saat ini. Dia benar-benar takut Eider Chiba akan menamparkan Harvey York sampai mati untuk sementara waktu. Tetapi Harvey York telah membuatnya sangat jelas, yaitu, tidak perlu meminta bantuan apapun yang terjadi. Pada saat ini, jika dia meminta bantuan, itu adalah ketidaktaatan, dan itu tidak memberikan wajah Harvey York. Harvey York sedikit menyipit dan menatap Eider Chiba dengan ekspresi lucu di wajahnya. Eider Chiba ini tidak terlalu muda, dan dia benar-benar hidup di dalam perut seekor anjing tahun ini. Nobita Chiba sombong, dan Eider Chiba bahkan lebih sombong. Hanya bisa dikatakan bahwa itu bukan keluarga, jangan masuk keluarga. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4736, wah, ada apa, sekarang kamu tahu cara menulis kata-kata mati. Apakah kamu tahu apa itu penyesalan? Pada saat ini, Nobita Chiba melangkah maju, dengan sikap penjahat yang sombong dan arogan. Bukankah kamu sangat baik sekarang? Bukankah itu merendahkan barusan? Ada apa? Sekarang kamu tidak sombong. Apakah kamu tidak melompat-lompat? Kau tahu kau takut. Karena itu, Nobita Chiba hendak mengulurkan tangan dan menepuk wajah Harvey York. Berlututlah saat kamu tahu kamu takut. Pergi ke hotel sebentar dan lihat aku bermain dengan istri dan adik iparmu. Aku nyaman bermain, aku bersenang-senang. Kamu memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, tunggu saja seseorang membakar dupa untukmu. Mendengar kata-kata Nobita Chiba, banyak penduduk pulau menunjukkan senyum kejam dan celaka. Mereka semua merasa bahwa Harvey York takut, dan mereka semua merasa bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Setelah beberapa saat, Nobita Chiba akan makan daging, dan mereka bahkan mungkin bisa minum sup. Lagi pula, tidak peduli seberapa arogan, dan kuat Harvey York, apakah dia berani menantang pria besar seperti Eider Chiba? Kecuali dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tamparan, tapi sebelum tangan Chiba Nobita jatuh ke wajah Harvey York, di depan semua orang tercengang, mereka melihat Harvey York menamparkan backhand-nya. Apa? Chiba Nobita berteriak dan terbang keluar, dan ketika dia menyentuh tanah, giginya memuntahkan beberapa. Seorang penduduk pulau, sesuatu yang lebih rendah dari seekor anjing. Kamu berani memintaku untuk berlutut. Kamu berani menjadi delusi. Kupikir kau sedang memikirkan omong kosong. Harvey York melihat Nobita Chiba terbang keluar saat ini, dan matanya penuh sarkasme. Seorang penduduk pulau sombong dan mendominasi di musim panas. Saya benar-benar tidak tahu berapa berat saya. Kakek, Chiba Nobita menutupi wajahnya dan menggigil di tanah. Dia mengertakkan gigi dan sangat marah. Dia melakukan segala macam perhitungan, tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa Harvey York, bajingan itu, begitu sombong. Beraninya kau mengambil inisiatif pada saat seperti itu. Semua orang yang hadir juga terkejut. Ketika mereka melihat Harvey York, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa berbicara sama sekali untuk sementara waktu. Oke. Bagaimanapun, semua orang telah melihatnya, dan Eider Chiba hadir. Selain Eider Chiba, ada begitu banyak murid luar dari desa Tianmen Barat Daya. Setiap orang adalah tuan. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York berani melakukannya. Benarkah otakku kebanjiran, dan aku masih tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu di dunia? Eider Chiba sendiri bahkan lebih bingung. Karena menurutnya, selama dia memiliki otak kecil, bahkan orang yang tidak memiliki otak pun tahu bahwa dia harus lembut saat ini. Siapa Eider Chiba? Dia adalah tetua pintu luar desa Tianmen di barat daya tanah suci seni bela diri. Apakah ada perbedaan antara menginjak Harvey York dan menginjak semut di pinggir jalan untuk prajurit berpangkat tinggi, kuat, dan berpangkat tinggi dari generasi ini? Tapi tiba-tiba, Harvey York, semut, tidak akan memberinya wajah tanpa menahan diri, dan menamparkan cucunya yang berharga Nobita Chiba di depan umum. Apakah ini lebih dari sekedar memukul wajah Chiba Nobita?
Ini bahkan mengenai wajah Eider Chiba. Pukul wajah desa Tianmen Barat Daya. Pindahkan dia. Wajah Eider Chiba melonjak, tekanan darahnya naik, dan dia sangat marah. Dibunuh sampai mati, hitung aku. Lebih dari selusin murid sekte luar mencibir pada saat ini, menggelengkan kepala satu persatu, membuat suara, klik, dan kemudian melangkah maju dengan mencibir. Semua orang di antara penonton menantikannya. Semua orang mengira bajingan dengan nama keluarga York itu sudah ditakdirkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4737, Tamparan. Tepat ketika murid-murid Tianmenzai Barat Daya ini akan memulai, mereka melihat Harvey York dengan santai mengeluarkan token dari tangannya, dan kemudian sedikit menyala. Token emas gelap sedikit berkedip, dan kata-kata, seperti saya di sini, di atasnya, merangsang mata semua orang. Langkah kaki murid laki-laki dari desa Tianmen di Barat Daya sedikit stagnan, dan ekspresi mereka langsung terkejut. Kelopak mata mereka berkedut, dan mereka sepertinya tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Bahkan Pangeran Sidu dan Yuli Sidu membeku, menatap token itu, terengah-engah. Pada saat ini, jarum bisa terdengar di mana-mana di lapangan. Jelas, tidak ada yang akan mengira bahwa Harvey York benar-benar memiliki tanda kepala desa Tianmen Barat Daya di tangannya. Menurut legenda, hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar ke desa Tianmen Barat Daya yang dapat memiliki token kepala. Kata-kata, seolah-olah saya datang sendiri, sepertinya membawa beban yang berat, sehingga membuat orang sulit bernapas. Eider Chiba pada awalnya terlihat jijik dan tidak setuju. Tetapi ketika dia melihat 4 kata pada token Master Sekte dengan jelas, sudut matanya berkedut, kelopak matanya melonjak, dan dia langsung membeku di lapangan, tidak dapat berbicara. Senyumnya tampak membeku, sama jeleknya dengan makan kotoran. Bahkan jika pantatnya bengkok, bahkan jika dia suka memeluk paha penduduk pulau, tetapi bagaimanapun juga, dia berasal dari desa Tianmen Barat Daya, dan dia secara alami tahu berat token kepala ini. Kakek, ada apa denganmu? Bukankah itu hanya sebuah merek? Apakah itu untuk Kasim? Apa yang Anda takutkan? Melihat ekspresi Eider Chiba sepertinya agak salah. Nobita Chiba, yang sangat mengenal kakeknya, merasa sangat tidak senang saat ini dan mau tidak mau berkata. Eider Chiba mengabaikan Nobita Chiba saat ini, tetapi maju selangkah, menatap Harvey York dan berkata perlahan, "Wah, katakan. Dari mana kamu mendapatkan relik suci ini? Apakah ini yang bisa kamu ambil?" Santo. Harvey York melemparkan token kepala di tangannya dengan wajah ringan. Sepertinya kamu mengenali benda ini. Pengakuan, itu juga menunjukkan bahwa hal ini sangat penting di desa Tianmen Barat Daya. Omong kosong, dari mana asal benda suci ini? Suara Eider Chiba rendah dan wajahnya jelek. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, kamu akan mati. Harvey York berkata dengan tenang, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke keluarga Sidu untuk membantu keluarga Sidu menyelesaikan metode pengkondisian nafas dalam dari tinju Tianmen, dan mengangkat kutukan kematian keluarga Sidu pada usia 60. Javier Sidu dan saya membuat anggrek emas, dan memberikan ini kepada saya sebagai hadiah. Harvey York tersenyum dengan ekspresi hangat di wajahnya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki bantuan besar untuk desa Tianmen Barat Daya. Memegang benda ini, di dalam desa Tianmen Barat Daya, saya akan sejajar dengan kepala. Aku tidak tahu, apakah yang dikatakan kakak Sidu itu benar. Wajah Eider Chiba langsung berubah jelek. Dia ingat bahwa keluarga Sidu adalah salah satu keluarga besar di desa Tianmen Barat Daya, dan leluhur keluarga juga menjabat sebagai kepala, dan memegang token kepala adalah hal yang normal. Tapi bajingan ini sebenarnya memiliki bantuan besar untuk keluarga Sidu, dan dia juga memiliki anggrek emas dengan Javier Sidui. Dari sudut pandang tertentu, Harvey York juga berasal dari desa Tianmen Barat Daya. Dia benar-benar memiliki hak untuk menggunakan token Master Sekte. Harvey York, yang memegang token kepala, seperti kepala desa Tianmen Barat Daya. Pada saat ini, apalagi berani untuk langit, bahkan jika itu adalah keberanian untuk alam semesta, Eider Chiba tidak akan berani menyentuh Harvey York sedikitpun. Penatua Chiba, bagaimana denganmu? Harvey York tampak geli. Dengan benda ini, bisakah kamu sejajar dengan kepalamu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4738 wajah Eider Chiba langsung berubah muram. Dia ingin menyangkalnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Karena dia sangat menyadari konsekuensi dari penyangkalan. Bahkan jika mereka tidak langsung dihapuskan, mereka harus pergi ke daerah terlarang di pegunungan belakang desa Tianmen di Barat Daya dan ditahan selama lebih dari 10 tahun. Nobita Chiba menggertakkan giginya dengan keras pada saat ini, dan berkata dengan wajah muram, Harvey York, apa tanda kepala dan tanda kaki? Apakah menurutmu sekarang adalah era ksatria dan kebenaran? Apakah kamu terlalu banyak menonton acara TV? Apakah kamu menemukan hal ini? Apakah kamu memiliki kecerdasan? Sudah cukup untuk menelepon akhir-akhir ini. Siapa lagi yang mendapat token semacam ini? Apakah kamu memiliki lubang di otakmu? Mendengar kata-kata Chiba Nobita, beberapa wanita dari negara pulau mencibir lagi dan lagi seolah-olah mereka adalah musuh yang sama. Mereka tidak saling mengenal,
Tetapi setelah menonton banyak drama TV, mereka merasa bahwa Harvey York hanya berpura-pura dan belajar dari orang-orang di dalamnya. Sebenarnya itu adalah lubang otak. Tidak berguna. Ya, kalau begitu biarkan aku mencobanya. Harvey York tersenyum, lalu memegang token kepala di tangannya. Dia berjalan di depan seorang murid dari sekte luar desa Tianmen Barat Daya. Tamparan. Harvey York memegang papan itu dan memukul wajah murid luar itu dengan backhandnya. Murid yang pelipisnya menonjol tinggi berteriak, menutupi wajahnya dan mundur. Dia menatap Harvey York dengan niat membunuh dan kemarahan di matanya, tapi dia tidak berani melawan. Hei, sepertinya berguna. Harvey York mengangguk, dan menamparkan kedua murid luar itu ke tanah dengan tamparan backhand. Orang-orang ini semua menutupi wajah mereka berlumuran darah, dan mereka terlihat sangat sedih. Jelas, betapa sombongnya mereka ketika mereka mengepung Harvey York sebelumnya, betapa malunya mereka sekarang. Murid-murid yang tersisa secara tidak sadar ingin mundur, tetapi Harvey York berkata dengan ringan, "Aku bilang kamu bisa bergerak." Murid sekte luar dari desa Tianmen Barat Daya semuanya kaku, dan mereka ingin menjadi gila, tetapi mereka tidak berani bergerak, dan mereka hanya bisa terlihat sedih dan marah. Oh, itu berguna. Kamu, rapatkan wajahmu, cepatlah. Harvey York menunjuk seorang murid dan mengaitkan jarinya. Murid itu mengatupkan giginya dengan klik, tetapi dia masih harus meletakkan wajahnya di depan Harvey York. Tamparan, Harvey York menamparkan pria itu dengan backhand dan langsung menamparkan pria itu, lalu menjabat tangannya dan berkata, "Apakah saya mengatakan Anda bisa menggertakkan gigi? Kamu, dan kamu, ke sini, jangan menggertakkan gigimu, santai." Tepuk ketika kedua murid itu menyatukan wajah mereka, Harvey York menamparkan mereka lagi. Ketika orang-orang ini jatuh ke tanah, darah tumpah dari sudut mulut mereka, terlihat sangat malu. Mata mereka penuh amarah, dan mereka ingin membunuh Harvey York. Mereka juga percaya bahwa dengan keahlian mereka, Harvey York bisa dibunuh hanya dengan satu jari. Tapi masalahnya adalah, Harvey York memiliki token kepala di tangannya. Jika saya secara pribadi datang ke 4 karakter, itu adalah dekrit kekaisaran. Mereka berani membangkang. Itu mencari kematian, oke. Eider Rowling dan yang lainnya, yang tidak memiliki pengetahuan, tercengang saat ini, kelopak mata mereka berkedut liar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa token Master Sekte ini begitu berwibawa dan sangat menakutkan. Itu sebenarnya mampu membuat para murid dari desa Tianmen Barat Daya tidak hanya tidak berani bertarung, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menempatkan wajah mereka di depan mereka. Nobita Chiba juga memukul kelopak matanya tak terkendali. Energi pembenaran dirinya, rasa percaya diri rasa aman, benar-benar terguncang dan runtuh pada saat ini. Melihat Harvey York, ketakutan tak terbatas mulai muncul di hatinya, dan rasa penyesalan muncul di hatinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4739, Tampar, Harvey York dengan santai mengipasi murid Tianmenzai Barat Daya terakhir yang berdiri di depan Eider Chiba, dan kemudian berdiri di depan Eider Chiba, yang memiliki wajah sangat jelek, dengan senyum setengah tersenyum. Pada saat ini, kelopak mata Eider Chiba berkedut dan sudut mulutnya berkedut, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Kamu bocah kecil bermarga York, jangan terlalu banyak menipu orang." Bocah kecil. Harvey York tersenyum kecil, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Binatang tua, berlutut. Mendengar ini, semua orang yang hadir tersentak, menatap mata Harvey York yang kaku, tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Apakah otak Harvey York ini kebanjiran, atau dia tidak tahu cara menulis karakter mati? Seorang ahli Feng Shui kecil, menantu yang makan nasi lunak, berani membuat pria besar seperti Eider Chiba berlutut. Dia sedang bermimpi. Atau apakah yang disebut token kepala, seperti yang ada di serial TV, bisa dilarang dan dihalangi banyak orang? Eider Rowling dan orang-orang dari Kepulauan Yi adalah orang-orang pertama yang tidak percaya. Bukannya kamu tidak percaya, itu karena kamu tidak ingin mempercayainya, tidak berani mempercayainya. Eider Chiba menggertakkan giginya dan melotot marah, "Harvey York, cukup. Apakah kamu tahu ada pepatah yang disebut cukup sudah? Apakah kamu tahu ada pepatah bahwa pegunungan hijau tidak berubah dan air hijau mengalir selamanya? Apakah kamu sudah bertindak terlalu jauh dan mempertimbangkan konsekuensinya?" Harvey York meremas token kepala di tangannya, menepuk wajah Eider Chiba, dan berkata ringan, "Berlutut atau tidak? Aku akan memberimu 3 detik. Kamu tidak harus berlutut, tapi aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya." Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum lembut, tetapi di mata Eider Chiba, dia seperti iblis. Hati Eider Chiba penuh amarah, di matanya, aturan apa yang dianggap kentut. Javier Sidu dan Vernei Huo datang bersama, dan dia bisa menyelesaikannya dengan satu tangan. Bahkan jika itu yang disebut token kepala, dia bisa menghancurkannya menjadi sampah jika dia mau, dan kemudian membunuh bajingan Harvey York dengan mudah. Tapi masalahnya, dia punya hati, tapi tidak berani menguasai. Kedua kata ini sederhana, tetapi mereka seperti langit, menekannya dengan keras. Menyinggung Vernei Huo dan Javier Sidu sebenarnya bukan apa-apa. Tapi itu menyinggung Master Sekte, menodai token Master Sekte, dan melanggar aturan Sekte.
Kemudian dia akan mati tanpa penguburan. Bahkan para murid, kerabat, dan pelayannya akan terpengaruh dan terlibat oleh kejadian ini. 3, 2, suara Harvey York acuh tak acuh, setiap kata, tapi itu seperti pengingat. Tamparan, pada saat Harvey York hendak mengucapkan kata terakhir, Eider Chiba yang bangga masih menggertakkan giginya, gemetaran, dan kemudian perlahan berlutut di depan Harvey York. Semua orang yang hadir dalam keadaan kesurupan, dan banyak wanita pulau yang cantik menamparkan diri mereka sendiri dengan keras. Candaan, itu lelucon. Bagaimana mungkin Harvey York benar-benar membuat Eider Chiba berlutut? Eider Chiba yang arogan, tetua agung dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya. Seorang master dari puncak generasi tentara. Eider Chiba yang agung, sebenarnya berlutut di depan Harvey York seperti ini. Apakah karena Eider Chiba terlalu tidak kompeten, atau karena Harvey York terlalu hebat? Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Tapi adegan selanjutnya malah lebih seru. Harvey York menepuk wajah Eider Chiba dengan tanda kepala, lalu membantingnya. Tamparan, sebagai penduduk asli negara H, saya berlari untuk menahan bau kaki penduduk pulau. Ini adalah perselingkuhan. Tamparan, sebagai orang dari desa Tianmen Barat Daya, mereka mencoba untuk tidak menghormati token kepala. Ini tidak berbakti. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4740, Tamparan. Sebagai penguasa sungai dan danau, dia bertindak seperti harimau dan menggertak yang lemah. Ini tidak baik. Tamparan. Sebagai penatua sekte luar, dia membawa murid-muridnya untuk menjadi pengkhianat. Ini ketidakadilan. Tamparan. Orang sepertimu yang tidak setia, tidak berbakti dan tidak adil, masih memiliki wajah untuk memamerkan kekuatanmu di depanku. Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Eider Chiba, tetapi menamparkan Eider Chiba dengan tangan kirinya dan menamparkan token sekte dengan tangan kanannya, menyebabkan wajah Eider Chiba menjadi sangat merah dan bengkak, dan Eider Chiba muntah darah terus-menerus. Meskipun Eider Chiba adalah ahli seni bela diri, dia tidak tahu mengapa, setiap kali Harvey York menamparkan, nafas batinnya tidak berguna dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Semua orang bisa melihat bahwa Eider Chiba sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah di hadapan Harvey York yang sedang memegang token kepala saat ini. Semua orang tampak lamban dan tampak sangat ketakutan. Tetua dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya, Eider Chiba, yang terkadang dapat bertindak atas nama kepala desa Tianmen Barat Daya, tidak berani melawan saat ini. Siapa yang bisa percaya ini? Hanya bisa dikatakan bahwa siapa yang kuat dan siapa yang lemah sudah jelas sekilas. Eider Chiba berada dalam situasi ini, yang secara langsung menyebabkan semua penduduk pulau yang ingin memperjuangkan Chiba Nobita mundur dengan gemetar. Mereka semua diam, berusaha menjaga jarak tertentu dari Nobita Chiba, seolah-olah mereka tidak mengenal Nobita Chiba. Di sisi lain, Chiba Nobita, Eider Rowling, dan lainnya sangat sedih. Mereka ingin mencekik Harvey York. Tapi saya tidak mengerti mengapa begitu sulit untuk mencekik menantu dari rumah ke rumah. Mungkinkah menantu laki-laki yang datang ke rumah akhir-akhir ini adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi? Namun, kegilaan dan kebencian segera muncul di mata Chiba Nobita dan Eider Rowling. Mereka yakin bahwa Eider Chiba, yang dipermalukan di sini hari ini, pasti akan mencoba membunuh Harvey York setelah waktu ini. Harvey York tampaknya telah mengambil semua yang murah hari ini, tetapi jika mudah dipatahkan, akhir-akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Nobita Chiba sangat jelas tentang metode Eider Chiba. Dia bisa bersumpah demi Tuhan bahwa dalam 3 hari, Harvey York akan dimusnahkan. Dia juga bersiap untuk mengirim tuan dari keluarga Chiba untuk bergabung dalam pertempuran ini. Nobita Chiba tidak akan berdamai jika Harvey York tidak hancur berkeping-keping. Aku berkata bahwa kamu tidak setia, tidak berbakti, tidak baik dan tidak adil, apakah kamu menerimanya? Harvey York lelah, jadi dia berhenti, memandang Eider Chiba dengan ringan dan berkata. Mata Eider Chiba penuh dengan kebencian, dan dia merasa sedih hingga tingkat yang tak terbayangkan. Tetapi ketika menghadapi Harvey York, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk, aku akan menerimanya. Jelas, untuk Eider Chiba, seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Selama dia melewati level ini, dia yakin dia punya cara untuk membunuh Harvey York. Lagi pula, tidak ada 1.000 atau 800 orang yang mati di bawah tangannya. Sangat mudah untuk membunuh Harvey York yang lain. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, Penatua Chiba, mengapa saya pikir Anda begitu marah? Apakah kamu berpikir, ketika acara hari ini selesai, temukan malam yang gelap dan berangin dan bunuh aku? Oke, Eider Chiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan susah payah, jangan berani, sungguh tidak berani. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda York atas pelajaran Anda hari ini. Beritahu aku apa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Setelah saya kembali, saya pasti akan memikirkannya di balik pintu tertutup dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi. Eider Chiba mengatakannya dengan sangat rendah hati, dan pada saat yang sama, dia sangat kesal, seolah-olah dia benar-benar yakin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4741, Kenapa aku tidak begitu percaya padamu?
Harvey York tersenyum kecil. Saya melihat cucu Anda sendiri, dan Anda diukir dari sepotong kayu bakar. Saya terbiasa melakukan satu tatap muka dan satu di belakang saya. Aku hanya tidak menghapus cucumu secara langsung, jadi aku punya adegan hari ini. Kamu bilang, haruskah aku belajar pelajaranku? Karena itu, Harvey York memiliki wajah yang hangat, tapi di mata Eider Chiba, senyumnya terlihat seperti iblis bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Eider Chiba memiliki firasat buruk, tetapi dia tidak berani berdiri, dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda York, kamu harus percaya padaku. Aku mengubahnya dengan tulus. Tamparan, Harvey York terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Eider Chiba, tapi langsung menendang lautan kidantiannya. Eider Chiba, yang sudah siap, tercengang menemukan bahwa dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya merasakan sakit di dantiannya, kegelapan di depannya, dan rasa lemah yang tak terkatakan muncul di hatinya. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah dengan pop berkedut di sekujur tubuhnya dan terlihat kesakitan. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bangun seolah-olah dia telah berusia beberapa dekade dalam sekejap. York, apa yang telah kau lakukan padaku? Eider Chiba marah sekaligus takut. Kamu juga seorang seniman bela diri, mengapa kamu tidak mengerti? Harvey York berbicara dengan ringan. Apa yang aku lakukan? Aku baru saja menghapus basis kultivasimu. Mulai sekarang, kamu harus belajar jujur. Harvey York terlihat tenang. Untuk seseorang seperti Eider Chiba yang bertindak sembrono, Harvey York minta maaf atas token yang diberikan Javier Sidu jika dia tidak membersihkannya. Terlebih lagi, ketika Liangzi seperti ini terbentuk hari ini, orang seperti Eider Chiba akan menjadi hantu jika dia tidak ingin membalas dendam setelahnya. Karena kedua belah pihak akan bertarung sampai mati cepat atau lambat, Harvey York belajar pelajaran terakhir kali dan menghapus Eider Chiba dengan rapi. Jangan sampai dia, seperti Nobita Chiba, datang untuk mencari masalah sendiri. Terlebih lagi, orang biasa, bahkan jika dia membuat masalah sendiri, tidak akan bisa melukai keluarga Zimmer. Dasar bajingan, kelinci, anak penyu. Eider Chiba meraung dan berjuang untuk berdiri, tetapi menemukan bahwa langkahnya sangat sia-sia dan napasnya sangat pendek. Dia sangat ketakutan sehingga tangannya sedikit gemetar, mencoba mengatur napas dalam, tetapi perasaan geli terus datang. Tidak hanya dantiannya dihapus, tetapi meridiannya juga rusak. Eider Chiba bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian seteguk darah tua menyembur keluar, matanya penuh keputusasaan. Setelah 50 tahun kultivasi pertapa seni bela diri, ia pernah menjadi lumpuh. Selain itu, ia memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Eider Chiba bisa membayangkan hari yang menyedihkan yang akan dia lalui selanjutnya. Harvey York mungkin juga membunuhnya. Lurus. Ini tidak akan pergi seperti ini. Aku pasti akan melapor ke Sekte Master dan membuatmu membayar harganya. Semua orang melihat semua ini dengan cara yang tercengang, terutama kelompok murid di desa Tianmen Barat Daya. Mereka semua mengerti situasi apa yang dihadapi Eider Chiba saat ini. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka secara tidak sadar membuka sedikit jarak dari Eider Chiba. Bagaimanapun, mereka semua mengerti bahwa Eider Chiba, yang basis kultivasinya telah dihapus, telah sepenuhnya selesai. Jika dia masih berjalan bersamanya, kemungkinan besar Ciyu akan terpengaruh. Harvey York maju selangkah, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Eider Chiba, dan berkata dengan ringan, aku menghormati yang tua dan mencintai yang muda, jadi aku tidak akan membunuhmu. Namun, kamu masih memikirkannya, bagaimana musuhmu tahu bahwa kamu dihapuskan, bagaimana mereka akan berurusan denganmu. Adapun cucumu yang baik, Pangeran Sidu, potong anggota tubuh Tuan Chiba muda ini, kebiri, dan buang dari Jinling. Ngomong-ngomong, beritahu kedutaan negara pulau, ayo padaku jika kamu marah. Tidak peduli apa, aku akan mengambilnya. Sambil berbicara, Harvey York berbalik dan langsung menendang Nobita Chiba. Ketika dia jatuh ke tanah, Chiba Nobita memuntahkan darah dan tampak putus asa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4742 untuk Pangeran Sidu, dia sudah lama tidak senang dengan Chiba Nobita. Sekarang dia telah menerima perintah Harvey York, dia secara alami tidak sopan. Dia secara pribadi mengambil tindakan, dan dia juga meminta seseorang mengirim pisau khusus, dan segera ada banyak teriakan di lapangan. Adapun Eider Chiba, pada saat ini, seluruh wajahnya linglung, dan dia berlutut di tanah dengan putus asa. Dia membenci Harvey York, tapi lebih takut dan putus asa. Generasi Master telah benar-benar kehilangan segalanya. Dan kemudian musuh dan lawannya ditakdirkan untuk membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sederhananya, Eider Chiba mungkin harus mati 10 atau 8 kali tanpa tindakan Harvey York. Harvey York mengabaikan teriakan di belakangnya, tetapi masuk ke mobil dengan tangan di punggung dan pergi. Ketika orang melakukan kesalahan, mereka harus mengakui, dan ketika mereka dipukuli, mereka harus berdiri tegak. Orang-orang ini telah melakukan semua hal buruk, dan Harvey York tidak berpikir terlalu berlebihan untuk berakhir seperti ini. Waktu makan malam. Kantor Pusat Film dan Televisi Jinling, ruang resepsi. Yadira Lawrence,
yang memakai riasan tebal, memegang kontrak di tangannya dan membukanya ke kiri dan ke kanan. Sebagai bintang lini pertama domestik, dia yakin selama dia muncul, maka Jinling Film and Television akan memberinya wajah yang cukup. Dan tujuan kedatangannya kali ini sangat sederhana, yaitu untuk membalas dendam pada Cynthia Zimmer, dan langsung mengincar heroin blockbuster yang disukai Cynthia Zimmer. Dia ingin menekan Cynthia Zimmer sedikit demi sedikit, membuatnya menderita sebanyak mungkin, dan kemudian menyerah sepenuhnya. Mengingat apa yang baru saja dia katakan kepada manajemen senior Jinling Film and Television, Yadira Lawrence tampak percaya diri. Kata-katanya lembut, dan jelas mengancam, tetapi tidak membuat orang merasa sombong. Selain identitasnya sendiri, dia membawa tanda-tanda keluarga Jinling Hoffman, keluarga Wolsing Leduk, dan lainnya. Dalam pandangan Yadira Lawrence, selama manajemen senior Jinling Film and Television tidak bodoh, mereka akan tahu bagaimana memilih. Menyinggung diri sendiri untuk bintang muda tingkat kedua yang tidak terlalu terkenal tidak sebanding dengan kerugiannya. Pada saat yang sama, Yadira Lawrence juga mengeluarkan ponselnya dan sesekali membaca berita, menunggu dengan sabar. Karena menurut komunikasi antara dia dan Chiba Nobita, hari ini Chiba Nobita akan pergi ke bajingan bermarga York untuk menyelesaikan akun dan membunuhnya. Memikirkan kemungkinan konsekuensi Harvey York, senyum muncul di wajah Yadira Lawrence. Namun tak lama kemudian, wajah Yadira Lawrence membeku sambil tersenyum. Karena dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, ketika dia sakit perut karena minum teh, Devora Oliveira datang perlahan. Melihat bos Jinling Film and Television, Yadira Lawrence hampir marah. Bagaimanapun, dia adalah selebritas besar di industri hiburan, dan yang lain selalu menunggunya. Kapan seseorang berani membuatnya menunggu? Dibandingkan dengan Tuan Muda Hoffman dan Tuan Muda Leduk, putri langsung dari keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan bukanlah apa-apa. Hanya untuk menghadapi Cynthia Zimmer dan menghela napas, Yadira Lawrence masih menarik napas dalam-dalam saat ini untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia menyunggingkan senyum yang menurutnya cantik, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Oliveira, halo, saya Yadira Lawrence. Saya sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Jinling Film and Television kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Jinling Film and Television karena telah memberi saya sebuah platform. Saya percaya bahwa kerjasama kita pasti akan membuat blockbuster itu sukses. Namun, Devora Oliveira memandang Yadira Lawrence dari atas ke bawah saat ini, tetapi dia menutupi hidungnya dan melangkah mundur dengan ekspresi jijik, seolah-olah dia merasa bahwa Yadira Lawrence kotor. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada staf untuk membuang semua barang yang telah digunakan Yadira Lawrence untuk sementara waktu, dan setelah menyemprotkan disinfektan lagi, dia berkata dengan ringan, Yadira Lawrence, kan? Maaf, saya akan memberitahu Anda secara resmi sekarang. Titik petik 2. Kami Jinling Film dan Televisi tidak berniat bekerja sama dengan Anda. Tolong. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4743, kali ini kami tidak akan bekerja sama dengan Anda, tetapi film dan televisi Jinling tidak akan bekerja sama dengan Anda di masa depan. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, lingkaran film dan televisi Mordu juga setuju bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Anda di masa depan. Sederhananya, Anda diblokir oleh lingkaran film dan televisi Jinling kami dan lingkaran film dan televisi Mordu. Besok kami juga akan mengirim surat ke industri film dan televisi Wolsing, meminta agar Anda dilarang secara langsung. Devora Oliveira dengan singkat mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yadira Lawrence. Apa? Blokir aku? Jangan bekerja sama denganku. Apakah kamu masih mengirim surat? Tubuh halus Yadira Lawrence bergetar, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Kenapa? Aku salah satu bintang top sepanjang musim panas. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas untuk bekerja sama denganku. Kamu mengundangku melalui agenku sebelumnya. Apa kau lupa? Aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Demi menginjak kaki Cynthia Zimmer, Yadira Lawrence tak segan-segan menjatuhkan tubuhnya, ia merasa akan berhasil. Lagi pula, dia ingin membantu Nobita Chiba untuk memaksa Cynthia Zimmer tunduk. Jika ini tidak bisa dilakukan, Nobita Chiba tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Memikirkan konsekuensinya, berpikir bahwa dia mungkin menjadi mainan bagi penduduk pulau di masa depan, Yadira Lawrence menggigil cerdas. Dia menatap ke depan dengan ekspresi dingin, dan hendak pergi, dengan ekspresi histeris di wajahnya, jelaskan. Aku butuh penjelasan. Kalau tidak, masalah ini belum berakhir. Menjelaskan. Devora Oliveira berbicara dengan ringan. Jika Anda membutuhkan penjelasan, saya akan memberi Anda satu. Artinya, Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda sakiti. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi kamu harus membayarnya, apakah ada masalah? Wajah Yadira Lawrence tenggelam dan berkata, siapa yang bisa saya sakiti? Siapa yang pantas menerima pelanggaranku? Dan ada energi seperti itu. Saya tidak percaya. Kamu bilang, siapa akhirnya? Wajah Yadira Lawrence jelek, dan dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Saya. Pada saat ini,
Harvey York berjalan dengan Carl Carson acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya. Kamu, Harvey York, mengapa kamu di sini? Kenapa kamu belum mati? Melihat Harvey York muncul, Yadira Lawrence kaget. Tapi segera dia menggertakkan giginya lagi, kamu apa? Bagaimana kalau menyinggungmu? Menurut Yadira Lawrence, penampilan Harvey York agak tidak terduga, tetapi dia tidak berpikir bahwa Harvey York memiliki kemampuan untuk membiarkan Devorah Oliveira berbicara dan menghalanginya. Harvey York, bagaimanapun, adalah menantu dari rumah ke rumah dan orang yang makan nasi lunak. Orang-orang seperti itu tidak layak disebut. Karena dia menyinggung Tuan Muda Chiba, dia juga ditakdirkan untuk mati. Bagaimana mungkin orang seperti itu dibuat untuk menghancurkan dirinya sendiri untuknya? Mungkinkah dia begitu hebat sehingga dia bahkan memakan nasi lembut Devorah Oliveira? Apakah Anda sendiri yang bertemu dengan Raja Bebek? Aku mengerti, kamu pasti berselingkuh dengan Presiden Oliveira, kamu sudah mati. Kamu, Yadira Lawrence memiliki ekspresi melihat kebenaran, dan dia memutuskan untuk memberitahu Santiago Luo tentang ini. Tamparan. Pada saat ini, Devorah Oliveira melangkah maju dan menamparkan wajah Yadira Lawrence, menyebabkan dia terhuyung mundur. Apakah mulutmu toilet umum? Baunya sangat busuk. Berbicara begitu buruk. Devorah Oliveira menyeka jarinya dengan jijik. Tuan York adalah adik laki-laki saya dan pemilik besar film dan televisi Jinling. Katamu, apa dia? Jika kamu menyinggung perasaannya, apa yang akan terjadi padamu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4744, apa? Apakah Harvey York pemilik Jinling Film and Television? Bagaimana bisa? Yadira Lawrence tidak percaya sama sekali. Meskipun film dan televisi Jinling tidak terlalu terkenal di Tiongkok, di lingkaran hiburan Jinling, ada keberadaan tingkat raksasa yang mutlak. Pemilik film dan televisi Jinling jelas merupakan pria besar. Harvey York, Raja Nasi Lembut dan Sutra, memiliki kualifikasi apa untuk dibandingkan dengan pria sebesar itu? Apakah ini lelucon? Percaya atau tidak, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Harvey York berbicara dengan ringan. Ngomong-ngomong, grup Kaisan adalah milikku, dan Duyin juga milikku. Jika Anda ingin memblokir Anda pasti akan gagal. Jika kamu tidak yakin, gigit aku. Tentu saja, kamu tidak perlu marah. Karena ini baru langkah pertama. Kamu ingin menjual adik iparku dan membiarkan seseorang menyentuh istriku. Aku tidak menyelesaikan akun denganmu sedikitpun, bagaimana aku bisa layak atas niat baikmu? Harvey York tersenyum hangat, tapi di mata Yadira Lawrence, itu sangat berbahaya. Dia melompat pada saat ini, dengan ekspresi dingin di wajahnya, nama keluarga adalah York, berhenti berpura-pura. Aku tidak tahu apa hubungan memalukan antara kamu dan Devorah Oliveira. Aku tidak peduli apakah kamu pemiliknya atau bukan. Tapi saya katakan, saya dari Wolsing. Kamu tidak bisa menyinggungku sama sekali. Jika Anda menyinggung saya, Anda menyinggung Tuan Leduk. Devorah Oliveira dilindungi oleh keluarga Sunan Oliveira dan keluarga Yin Siluo, tapi siapa yang kamu lindungi? Percaya atau tidak, aku hanya butuh panggilan telepon, dan Tuan Muda Chiba akan membuatmu menghilang. Jelas, Yadira Lawrence sangat marah. Harvey York, bajingan ini, menghancurkan perbuatan baiknya lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa rela tidak membunuh Harvey York? Tuan Muda Chiba, Nobita Chiba, Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Lupa memberitahumu sesuatu. Nobita Chiba dan Eider Rowling telah dikebiri olehku dan kemudian tangan dan kaki mereka patah dan dibuang kembali ke negara pulau. Juga, Eider Chiba, yang ingin membantu mereka maju, juga dihapuskan olehku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon dan bertanya. Tunggu sampai pertanyaannya jelas, lalu pikirkan apakah kamu ingin terus mengancamku. Masih siap untuk berlutut dan memohon padaku untuk melepaskanmu. Ketika Harvey York berbicara, dia membuat isyarat panggilan telepon, menunjukkan bahwa Yadira Lawrence tidak sopan. Kamu mengebiri Tuan Muda Chiba. Menghapus Eider Chiba yang lebih tua. Harvey York, kamu berpikir tentang kentut. Yadira Lawrence berbicara dengan sedikit keras, tetapi dia melakukan panggilan telepon tanpa sadar. Tetapi setelah melakukan panggilan telepon, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia melakukan beberapa panggilan dengan cepat. Setelah menutup telepon, keringat dingin turun di dahinya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Jelas, tidak hanya Nobita Chiba yang ditanam, tapi bahkan Eider Chiba yang ditanam. Dan penduduk pulau yang awalnya memamerkan kekuatan mereka, semuanya bersembunyi dalam keputusasaan, ingin membeli tiket pesawat dan meninggalkan Jinling sesegera mungkin. Ini hampir mustahil, hampir seperti mitos. Tetapi pada saat ini, darah muncul di depannya, dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia harus mempercayainya. Harvey York. Setelah menutup telepon, Yadira Lawrence mengangkat jejak terakhir dari keberanian berdarah, menatap mulut kertakan Harvey York, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey York tidak hanya merusak perbuatan baiknya, tetapi juga menghalanginya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4745, ya.
Bagaimana menurutmu, aku akan membiarkanmu pergi. Harvey York tersenyum sedikit, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Hanya kamu masih berani menyentuhku. Jika sesuatu terjadi padaku, baik Tuan Hoffman maupun Tuan Leduk tidak akan membiarkanmu pergi. Yadira Lawrence meraung, lalu berbalik dan pergi. Dia merasa sedikit bersalah karena mata Harvey York membuatnya merasa bahwa Harvey York benar-benar akan membunuhnya jika dia mau. Segera, Yadira Lawrence datang ke tempat parkir, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dan melaporkan masalah itu kepada Araceli Hoffman. Sambil memegang teleponnya, dia mengeluarkan mobil dari tempat parkir. Namun di persimpangan 1 atau 2 kilometer dari tempat parkir, tiba-tiba sebuah mobil pickup kecil dengan tangki bensin di wajahnya tiba-tiba lepas kendali dan menabrak tubuh Yadira Lawrence. Boom, saat berikutnya, tangki bensin meledak, dan dalam tatapan luar biasa Yadira Lawrence, api menelannya. Yadira Lawrence tidak mati. Namun, dia terluka parah dalam keadaan koma dan dikirim ke rumah sakit rakyat untuk perawatan darurat sesegera mungkin. Dia cukup beruntung untuk keluar dari bahaya, tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi sayuran selama sisa hidupnya. Di Jinling yang besar, yang disebut bintang besar mengalami kecelakaan, tetapi itu tidak memicu badai sedikitpun. Sejak itu, dia menghilang dari dunia, dan tidak ada perbedaan. Adapun Harvey York, dia mengabaikan hidup dan matinya. Bagi Harvey York, karakter seperti Yadira Lawrence ditakdirkan untuk tidak berarti. Setelah menyelesaikan masalah sepele ini, Harvey York pergi ke pinggir jalan untuk membeli beberapa barbecue, dan membiarkan Carl Carson berkendara ke cabang Jinling. Tempat ini penuh sesak dengan orang-orang saat ini, dan banyak murid dari desa Tianmen Barat Daya berkumpul bersama. Jelas, penghapusan Eider Chiba, sesepuh sekte luar, ditakdirkan untuk menyebabkan badai besar. Dan pusat badai secara alami adalah cabang Jinling. Kedatangan Harvey York telah menarik banyak perhatian, baik terang-terangan maupun gelap. Ketika kemudi split Jinling ini memandang Harvey York, mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengatakan Harvey York lebih baik, atau Harvey York gila. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi setelah menanyakan tentang lokasi Javier Sidu, dia berjalan dengan barbecue. Javier Sidu sedang duduk di kursi taisi besar saat ini, dengan dua bola kekuatan pergelangan tangan di tangannya, sesekali berputar, membuat suara, klik. Pada saat ini, Javier Sidu tampak seperti orang tua, lelah dan tua. Saat Harvey York muncul, mata Javier Sidu langsung berbinar, dan ada sentuhan kehangatan di matanya. Saudara York, apakah Anda di sini? Duduklah. Javier Sidu tersenyum sedikit dan memberi isyarat kepada Harvey York untuk duduk di sampingnya. Jelas bahwa kursi ini baru saja ditambahkan, dan jelas bahwa Javier Sidu benar-benar akan meninggalkan tempat untuk Harvey York di cabang Jinling. Harvey York meletakkan barbecue dan mautai di tangannya di atas meja kopi, dan tersenyum sedikit, Kakak Sidu, sepertinya kali ini benar-benar membuatmu kesulitan. Untuk Eider Chiba, jika gerbang dalam dan luar desa Tianmen Barat Daya harus bertanggung jawab, biarkan mereka datang kepadaku. Itu tidak ada hubungannya dengan saudaramu Sidu. Kamu coba lagi. Javier Sidu memelototi Harvey York dengan ganas, lalu membuka mautai dan menyesap barbecue-nya tanpa basa-basi. Bagaimanapun kita adalah saudara, bukan untuk mengatakan bahwa kita berbagi berkah, tapi setidaknya kita harus berbagi kesulitan, kan? Jika aku melarikan diri sekarang, bagaimana menurutmu aku akan berada di sungai dan danau di masa depan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4746, lagi pula. Kamu baru saja menghapus Eider Chiba. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku akan tetap bertepuk tangan. Orang tua ini, karena dia adalah orang tua di desa Tianmen Barat Daya, dan karena dia memiliki kakak laki-laki seniornya di pintu dalam, tidak bermoral dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak hanya menikahi putrinya dengan seorang penduduk pulau, tetapi dia juga memeluk paha penduduk pulau itu setiap hari. Wajah tanah suci seni bela diri negara kita telah dipermalukan oleh kura-kura tua ini. Jika bukan karena aturan, saya akan menghapusnya sejak lama, dan akan membuatnya sombong sampai sekarang. Jelas, Javier Sidu tidak suka Eider Chiba, yang memegang paha orang-orang dari negara pulau itu. Apalagi, dari sudut pandang tertentu, saya juga ingin berterima kasih, saudara. Orang tua itu Eider Chiba, kali ini dia datang ke Jinling untuk membagi kemudi, dia ingin mengambil kekuatanku. Karena ada terlalu banyak penduduk pulau di Jinling, dan ada terlalu banyak kepentingan penduduk pulau, orang tua itu akan menggunakan Jinling untuk mendukung penduduk pulau. Sederhananya, jika kamu tidak menghapusnya, kali ini aku mungkin akan ditipu sampai mati olehnya. Dari sudut pandang ini, saudaraku, kamu membantuku lagi, saudaraku, aku menyarankan kamu untuk meminta bantuan. Harvey York tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Kakak Sidu, aku akan bangga padamu ketika kamu berbicara seperti itu. Bangga, ini kreditmu. Javier Sidu meminum semua mautai Harvey York, dan kemudian menamparkan bibirnya, selain itu, analisismu juga benar. Eider Chiba, lelaki tua itu, untuk menyerang orang-orang di negara pulau,
aku tidak tahu berapa banyak hal jahat yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Ada banyak musuh di arena. Karena status dan kekuatannya yang tinggi sebelumnya, banyak orang tidak berani mengganggunya. Tapi aku baru saja membantunya menyebarkan berita. Aku ingin melihat apakah dia bisa membiarkan Jinling hidup-hidup. Sambil menghargai ketegasan Xavier Sidu, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Kakak Sidu, bagaimanapun juga, Anda adalah jurumu di cabang Jinling. Jika dia mengalami kecelakaan di tanah Anda dan saya sama-sama curiga. Saya pikir lebih baik mengirim seseorang untuk mengawalnya keluar dari Jinling sesegera mungkin." Pada saat itu, jika lelaki tua itu telah mati 10 atau 8 kali, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Xavier Sidu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Saya hampir lupa tentang ini, Saudara York. Terima kasih telah mengingatkan saya, ini akan dilakukan besok." Harvey York tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan lagi, dan berkata, "Eider Chiba sebenarnya bukan apa-apa, tetapi hal yang paling merepotkan seharusnya adalah gerbang dalam desa Tianmen Barat Daya, kan? Terlepas dari apakah Eider Chiba adalah pengkhianat dan antek, tetapi di sisi baiknya, dia masih tetua dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya. Aku baru saja menamparnya di depan desa Tianmen Barat Dayamu. Yang paling penting adalah aku tidak berani melawan karena token Eider Chiba." Harvey York tampak menyesal. "Jadi, pintu bagian dalam pasti akan memberi banyak tekanan padamu, kakak tertua. Benda ini, aku, apa kamu, aku, milikku." Xavier Sidu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York. "Token kepala diberikan kepada kita oleh kepala keluarga Sidu. Itu setara dengan kepala, dan itu juga merupakan kekuatan dari token kepala. Benda ini tidak digunakan pada saat kritis. Bisakah itu diletakkan di atas meja dupa untuk persembahan? Itu hanya menghapus satu Eider Chiba." Tampaknya serius, tapi sebenarnya pria yang melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jika itu aku mungkin lebih kejam darimu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4747, bersyukurlah, apakah mungkin memberinya kesempatan untuk terus berkomplot melawan kita? Saudaraku, berhenti bercanda, dia adalah prajurit puncak generasi. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu sudah akan memberiku muka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang perlu kamu perhatikan adalah jangan sampai diserang dan dibunuh oleh murid-muridnya. Adapun yang disebut tekanan pintu bagian dalam, aku bisa menyelesaikannya. Awalnya ini adalah masalah besar, tetapi bagi Xavier Sidu, itu tampaknya meremehkan. Tampaknya selama dia mau, hal-hal ini dapat dengan mudah diselesaikan. Oke, karena kamu mengatakan itu, kakak, terima kasih banyak. Namun, aku punya sesuatu untuk diletakkan di sini. Saudaraku, jika kamu terluka sedikit pun oleh kejadian ini, aku akan pergi dan menghancurkan desa Tianmen Barat Daya. Harvey York tersenyum sedikit, tampak biasa saja, tapi sebenarnya membunuh. Xavier Sidu tertegun sejenak, lalu menatap Harvey York dalam-dalam dan berkata, "Dengan kata-katamu, saudaraku, aku tidak akan merasa bahwa mengantre kali ini terlalu impulsif. Namun, semuanya tidak akan sejauh itu. Jangan khawatir, saudara." Xavier Sidu tertawa, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Ayo pergi, jangan membicarakan hal-hal buruk ini. Anda dan saya datang ke bidang seni bela diri, dan saya akan menunjukkan kepada Anda hasil pelatihan ulang tinju Tianmen saya dalam 2 hari terakhir." Segera, serangkaian pukulan jatuh, dan Harvey York menunjukkan beberapa tempat di mana Xavier Sidu terlalu jauh. Ini membuat Xavier Sidu merasa sedikit terpana, tetapi juga mengaguminya. Jelas, dia sangat senang mengenali Harvey York, saudaranya. Di tengah malam, Xavier Sidu mengirim Harvey York ke mobil, dan setelah Harvey York menghilang, mata Xavier Sidu berubah suram. "John, kirim seseorang untuk melindungi integritas Harvey York dan keluarganya. Ingat, ini 24 jam. Xavier Sidu melihat pemandangan ini, sedikit menyipit, dan kemudian memutuskan untuk memesan. Dalam bayangan di sampingnya, John Sidu berjalan keluar dan berkata dengan hormat, "Dimengerti, saya akan segera mengatur masalah ini. Hanya saja, Guru, apakah Anda benar-benar akan mengurus ini untuk Harvey York? Ini bukan masalah kecil. Ini Eider Chiba, keluarga Chiba, kami tidak akan membiarkannya pergi." Tidak jauh, beberapa eksekutif tingkat tinggi dari cabang Jinling yang datang juga memandang Xavier Sidu dan tidak berbicara. "Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Xavier Sidu tenggelam. "Belum lagi Harvey York adalah saudaraku, bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, dia memecahkan rintangan tinju Tianmen keluarga Sidu kita, dan mematahkan kutukan kematian keluarga Sidu pada usia 60. Bukan aku yang melindunginya, siapa yang melindunginya? Dan, menurutmu aku main-main? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menghancurkan desa Tianmen Barat Daya. Menurutmu dia tidak bisa melakukan hal seperti itu? Metode, keterampilan, dan semangat Harvey York semuanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jika tidak ada kepastian yang mutlak, apakah menurut Anda dia akan berbicara seperti ini? Lebih masuk akal untuk berpura-pura berada di depanku. Jelas,
Meskipun Javier Sidu sudah lama mengenal Harvey York, dia benar-benar cukup tahu tentangnya. John Sidu dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua saling memandang, tidak dapat berbicara sama sekali. Terlebih lagi, apakah menurutmu klaim Eider Chiba untuk datang untuk merebut kekuatanku adalah salah? Dia datang ke Jinling kita kali ini, tapi dia akan memanfaatkan penyakitku untuk membunuhku. Saudara York, Anda membantu saya memecahkan masalah besar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4748, ding, pada saat ini, telepon John Sidu tiba-tiba bergetar hebat. Lonceng keras menembus kesunyian larut malam, dan juga menyebabkan kelopak mata Javier Sidu dan pejabat tingkat tinggi lainnya melompat tanpa sadar. John Sidu buru-buru menjawab telepon dan mencondongkan tubuh ke telinganya untuk mendengarkan. Namun tak lama kemudian, kelopak matanya melompat, dan ponselnya langsung jatuh ke tanah. Javier Sidu meliriknya dengan ringan dan berkata, "Apa yang terjadi?" Wajah John Sidu sedikit pucat, dan dia berkata dengan gemetar, "Eider Chiba, mati." Mati. Kata-kata sederhana itu secara langsung membuat malam semakin sunyi, semua napas di sekitarnya menghilang pada saat ini, dan tetesan jarum bisa terdengar di antara hadirin. Wajah seluruh eksekutif Subruder Jinling menjadi putih seolah-olah mereka telah mati selama 3 hari. Hanya Javier Sidu yang memegang cangkir teh di tangannya dan membawa tangannya di punggungnya. Jinling, ini akan menjadi kacau. Keesokan paginya, Harvey York, yang baru saja bangun, melirik ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab menunjukkan bahwa sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Harvey York menelepon kembali beberapa kali dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengetahui bahwa Eider Chiba telah terbunuh. Kemudian, Harvey York menelepon Felipe Parada, dan setelah mengetahui situasinya, dia meminta Carl Carson untuk mengirim dirinya ke rumah duka Kingshan. Rumah pemakaman Kingshan terletak di kaki Gunung Ungu. Ini adalah rumah duka mewah dengan sejarah puluhan tahun. Tetapi jika menyangkut kemewahan, rumah duka masih tidak bisa mengubah temperamen aslinya. Ketika dia keluar dari mobil, bau darah dan yin yang kuat mengalir ke wajahnya, menyebabkan Harvey York sedikit mengernyit. Bahkan jika dia terbiasa melihat medan perang dan hidup dan mati, dia tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Segera, Harvey York mengikuti tanda itu ke kamar mayat. Tempat ini memiliki studio forensik besar dengan banyak instrumen dan berbagai reagen kimia. Pada saat ini, John Sidu dan Felipe Parada sedang menunggu di pintu masuk aula. Setelah melihat Harvey York datang, mereka menyerahkan masker dan sarung tangan kepada Harvey York, lalu memberi isyarat kepadanya untuk memasuki kamar mayat. Ada beberapa peti mati es di sisi tempat tidur di kamar mayat besar, dan ada meja bedah di tengahnya. Ada mayat yang sangat pucat di atas meja, dengan tulang tebal dan kapalan tebal di tangan dan kakinya. Itu adalah Eider Chiba. Harvey York berjalan mendekat, menyipitkan mata ke mayat Eider Chiba, ekspresinya acuh tak acuh. Kemarin malam, Eider Chiba yang terluka dikirim ke rumah sakit rakyat oleh murid-muridnya. Felipe Parada berbicara perlahan pada saat ini. Menurut rencana mereka, setelah Eider Chiba menstabilkan luka-lukanya, dia akan terbang kembali ke desa Tianmen Barat Daya dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah. Suasana hati Eider Chiba tidak stabil, dan dia telah tinggal di unit perawatan intensif sendirian. Ketika helikopter bersenjata dari desa Tianmen di Barat Daya tiba dan ingin membawanya pergi, mereka menemukannya tewas di sofa. Dengan satu telapak tangan, itu menembus jantung, dan tidak ada jejak yang terlihat. Felipe Parada menunjuk tanda telapak tangan di hati Eider Chiba, dan bisa dilihat bahwa ini adalah tembakan seorang master seni bela diri. Kekuatan lawan kuat, setidaknya Raja Prajurit Puncak. Tindakannya menentukan dan metodenya kejam. Menurut spekulasi saya, Eider Chiba mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, jadi dia langsung mati. Felipe Parada memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku sangat membenci Eider Chiba sehingga aku pergi ke rumah sakit untuk membunuh orang lumpuh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4749 ketika Felipe Parada membuka mulutnya, dia terdiam. Eider Chiba adalah pria yang sangat besar, dan desa Tianmen Barat Daya di belakangnya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Yang paling penting adalah bahwa Eider Chiba juga terkait erat dengan negara kepulauan. Jika dia mati, orang-orang dari negara kepulauan mungkin akan memanfaatkan situasi untuk membuat gelombang. Singkatnya, situasi di Jinling akan sangat merepotkan. Dan dia, Felipe Parada, dan bahkan seluruh keluarga Parada yang tertutup ditakdirkan untuk menghadapi tekanan besar. Pagi ini, dia sudah menerima telepon dari Wolsing, meminta untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, dan tidak memberikan alasan dan kesempatan kepada penduduk pulau dan desa Tianmen Barat Daya. Paman Si, aku sudah memeriksanya, dan ada banyak musuh bebuyutan dari anjing tua ini, Eider Chiba. Beberapa musuh bebuyutan ini adalah prajurit puncak, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi masalahnya adalah mereka semua memiliki cukup alibi untuk datang ke Jinling untuk menyerangnya. Juga, mereka tidak begitu sombong, mereka datang untuk membunuh Eider Chiba segera setelah mereka mendapat berita itu.
Jadi, semuanya sedikit merepotkan. Bahkan di mata manajemen senior desa Tianmen Barat Daya, kematian Eider Chiba kali ini bukanlah balas dendam yang sederhana. Setelah John Sidu mengatakan ini, dia menatap Harvey York dengan penuh arti. Harvey York tersenyum ringan, "John, Anda tidak perlu menyembunyikan kata-kata Anda hanya ingin memberitahu saya bahwa tersangka terbesar adalah saya." "Benar, iya." Felipe Parada juga berbicara perlahan pada saat ini. "Chiba Nobita dan Eider Rowling, yang sudah pergi, telah dikejar kembali oleh kami untuk diinterogasi. Mereka dan murid Eider Chiba bersikeras bahwa kamulah yang menembak. Mereka bilang karena Eider Chiba mengancam akan membunuhmu setelah dia digulingkan. Jadi Anda melakukannya sekali dan untuk semua dan ingin memecahkan masalah sekali dan untuk semua. Mereka juga mengatakan bahwa kamu punya cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Meskipun Tuan Sidu telah bersaksi untukmu, mereka masih tidak percaya. Keluarga Chiba dari desa Tianmen di Barat Daya sangat impulsif sekarang, dan semua orang berteriak bahwa mereka akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Bahkan keluarga Chiba di negara pulau siap pindah, karena kepala keluarga Chiba adalah menantu Eider Chiba. Jadi, kamu harus berhati-hati. Terutama perhatikan putri Eider Chiba, Tuan Besar Ella Chiba. Dia tidak hanya mendapatkan biografi Eider Chiba yang sebenarnya, tetapi setelah menikahi keluarga Chiba, dia juga mempelajari arti sebenarnya dari ilmu pedang keluarga Chiba. Kekuatannya mungkin masih jauh di atas Eider Chiba. Aku mendapat kabar bahwa dia telah berangkat dari negara pulau. Karena dia memiliki paspor diplomatik, tidak ada yang bisa menghentikannya masuk. Setelah mengatakan itu, Felipe Parada berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, Anda harus memperhatikan keselamatan ketika Anda datang dan pergi akhir-akhir ini. Saya akan membiarkan orang-orang dari macan terbang dari kantor polisi melindungi keluarga Anda. Jangan menolak, meskipun kamu tidak takut dengan ini, mudah untuk bersembunyi dari panah tersembunyi, tetapi jika sesuatu terjadi padamu, lelaki tua itu akan menembakku sampai mati. Selain itu, aku akan menemukan pelakunya yang sebenarnya sesegera mungkin untuk menghindari insiden besar di Jinling." Harvey York sedikit mengangguk, "Departemen Parada yakinlah, aku akan menjaga diriku sendiri." Felipe Parada sedikit mengangguk, dan tiba-tiba berkata sambil berpikir, "Harvey York, menurutmu mengapa si pembunuh harus membuat Eider Chiba mati?" Harvey York berkata dengan ringan, "Hanya saja orang-orang yang ingin Jinling kita menjadi lebih kacau. Tidak hanya pihak lain yang tahu dengan jelas waktu kapan Eider Chiba datang ke Jinling. Dan setelah saya menghapus Eider Chiba, saya membuat langkah tegas. Ini jelas untuk menyalahkan saya, dan memberi beberapa orang luar alasan untuk menyerang situasi di Jinling." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4750, bahkan, si pembunuh sangat jelas tentang hubunganku dengan Kakak Sidu. Selama Eider Chiba mati, maka aku akan berada di puncak, dan Kakak Sidu pasti akan maju untuk melindungiku. Dan dengan perlindungan Kakak Sidu, 6 keluarga tersembunyi akan bersatu, dan bahkan keluarga penggabung Jinling akan terlibat. Dengan cara ini, seluruh pasukan Jinling mungkin bertarung sampai mati dengan desa Tianmen Barat Daya dan orang-orang dari negara kepulauan. Kalau begitu si pembunuh dapat mencapai tujuannya. Harvey York mengatakan ini dengan cerdas. Mata yang dalam. Jadi, tujuan si pembunuh bukanlah untuk membunuh Eider Chiba, juga bukan untuk membunuhku. Dia akan memasuki permainan. Masuk dengan kuat. Hanya ada satu orang yang dapat memiliki keterampilan seperti itu dan yang telah mengambil momen yang tepat. John Sidu dan Felipe Parada saling berpandangan, jelas tidak menyangka Harvey York akan melihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, Felipe Parada berkata dengan lembut, "Siapa?" Harvey York berkata ringan, "Allah panjang umur, Wainer." John Sidu dan Felipe Parada keduanya sedikit terkejut pada saat yang sama, dan ekspresi mereka langsung berubah muram hingga ekstrim. Meskipun Harvey York hanya menebak, dan meskipun Harvey York tidak memiliki bukti, kemungkinan bahwa orang ini adalah Wainer terlalu tinggi. Harvey York memicingkan mata sejenak, lalu melirik John Sidu dan berkata, "Di mana kakakku Sidu?" "Saudara Sidu pergi ke desa Tianmen Barat Daya tadi malam." John Sidu terlihat murung saat ini. Dia berkata, "Kepala kita akan meninggalkan bea cukai. Dia harus pergi dan menyambutnya." Meskipun kata-kata John Sidu acuh tak acuh dan meremehkan, semua orang tahu apa yang dia lakukan setelah dia pergi. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Terima kasih, Saudara Sidu." Ketika mereka bertiga berbicara, mereka semua menghela nafas dan meninggalkan kamar mayat. Ketika mereka mencapai ruang terbuka di depan rumah duka Kingshan, mereka bertiga harus bernapas lega ketika matahari bersinar. Namun meski begitu, mereka bertiga masih sadar secara sensitif bahwa suasana di Jinling ditakdirkan untuk berbeda. Boom, pada saat ini, terdengar deru keras mobil, dan beberapa Lexus LX 570 bergegas, dan satu berhenti di ruang terbuka. Lexus ini terkait dengan lisensi diplomatik kedutaan negara kepulauan, dan mereka menikmati hak istimewa yang memadai setiap saat. Pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 pria dan wanita yang mengenakan yukata tradisional dari negara pulau keluar. Yang pertama adalah seorang wanita muda dengan sosok yang menawan dan anggun. Ekspresinya sedih dan sombong. Namun,
Aura atasan lama masih menyebar darinya, menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa, tetapi seorang pria besar yang telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Felipe Parada tertegun sejenak pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak berharap pihak lain datang begitu cepat. John Sidu sedikit mengernyit, tampaknya mengenali siapa orang itu. Melihat wanita muda cantik yang memimpin, ekspresi John Sidu sangat jelek. Ketika saya melihat wanita muda yang cantik melangkah keluar pada saat ini, wajahnya penuh dengan kesombongan. Dia memegang telepon dan menatap Harvey York beberapa kali sebelum perlahan berkata, "Kamu Harvey York." Meskipun dia berbicara bahasa negara H, dia masih memiliki sedikit bahasa pulau, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tidak perlu bagi John Sidu untuk memberitahu identitas pihak lain, Harvey York berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" "Saya adalah nyonya dari keluarga Chiba, Putri Eider Chiba, Ella Chiba." Ella Chiba tampak dingin dan berkata membunuh. "Sepertinya anakku benar. Kamu bajingan yang menggunakan apa yang disebut token kepala untuk mengintimidasi ayahku, dan kemudian membencinya dan membunuhnya." Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.